Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Yun Che yang mengikuti lelang di pasar gelap kota Phoenix Suci. Keberadaan Yun Che mulai terendus dan dia diincar oleh pembunuh yang diutus oleh pangeran. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di bawah papan dengan anggun berdiri seorang wanita muda di masa mudanya. Melihat pendekatan Yun Che, dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Tuan, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam lelang Falling Flame? Ya, aku ingin meminta Nona untuk memimpin. Yun Che berkata dengan alami. Kembali di benua Cloud Azure, ia telah menghadiri banyak pasar gelap sebelumnya. Pasar gelap semacam ini adalah semua tempat yang menarik orang untuk melakukan transaksi. Pada saat yang sama, mereka mengharuskan seseorang membayar biaya masuk tinggi. Perempuan muda yang mengawal itu menyatakan, lelang api jatuh hari ini akan menjual banyak harta langka, jadi biaya pendaftaran sedikit lebih tinggi dari biasanya. Harganya 20 koin yang sangat ungu. 20 tidak terdengar setinggi itu, tapi itu adalah 20 koin yang sangat ungu, 2000 penuh koin kuning yang sangat banyak. Dan itu bahkan hanya biaya pendaftaran. Yun Che tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan senang hati menyerahkan lebih dari 20 koin berwarna ungu. Wanita muda di depannya benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa ada jutaan demi jutaan koin yang mendalam kuning di dada Yun Che. Pak, silakan ikuti aku. Wanita muda menerima koin yang mendalam ungu, lalu membawa Yun Che ke lorong gelap. Setelah mengambil beberapa giliran di beberapa jalan, mereka masuk ke area bawah tanah yang tersembunyi. Itu tidak lebar, dan hanya ada total 30 hingga 40 kursi. Pada saat ini, sekitar 20 orang duduk dengan cara yang tersebar. Meskipun tempat ini jauh dan tersembunyi, tidak ada pakaian yang orang-orang ini kenakan tidak terlalu mewah. Mereka yang bersedia membayar biaya masuk yang tinggi dari 20 koin yang sangat berwarna ungu sama sekali tidak dari keluarga sederhana. Ketika Yun Che masuk, semua orang yang hadir memberinya pandangan, satu demi satu. Setelah memahami bahwa dia hanya berada di bumi real mendalam, wajah mereka semua mengungkapkan ekspresi penghinaan. Kemudian, mereka semua memalingkan kepala mereka tanpa repot-repot untuk melihat lagi. Bumi real mendalam di bahkan usia 20 adalah seorang jenius yang jarang terlihat di Blue Wind Nation, tetapi di Divine Phoenix Empire, itu hanya bisa direduksi menjadi individu kelas rendah. Di mata para pembesar kelas atas ini, itu tidak layak disebut. Yun Che jelas tidak peduli untuk memperhatikan siapapun di sini, karena ia memilih tempat duduk secara acak. Setelah Yun Che, tidak ada orang lain yang masuk. Tidak lama setelah itu, suara yang menawan terdengar, "Tuan, kami telah membuat kamu menunggu untuk waktu yang lama." Sebuah pintu tersembunyi terbuka, dan seorang wanita anggun yang berkembang dengan baik perlahan berjalan keluar. Mengikuti di belakangnya, adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Wanita itu mengenakan pakaian hitam ketat yang mengungkapkan setiap inci lekuknya, mata indahnya seperti bunga persik, cerah dan jernih saat dia melihat semua orang yang hadir, dan hampir mencuri jiwa mereka. "Yo, Kiki kecilku, akhirnya kau ada di sini. Aku sudah menunggu kamu dengan cemas." Seorang pemuda berpakaian biru berdiri. Matanya tertuju pada wanita muda itu, melemparkan tatapan mesra ke arahnya. "Hehe, hehe." Wanita itu menutupi bibirnya dan terkikik, lalu berkata dengan menawan, "Sir Gongsun selalu tidak sabar. Yang satu ini menjanjikan semua orang bahwa harta hari ini tidak akan mengecewakan siapapun. Tuan-tuan, kalian semua harus memperlebar mata dan memperhatikanku dengan benar. Begitu kita mulai menawar, jangan pernah menunjukkan belas kasihan." "Oh, benar, tuan-tuan yang datang untuk pertama kalinya, yang rendah hati ini adalah tuan rumah Xiao Qi, Falling Flame Lelang. Kamu harus sering mengunjunginya di masa mendatang, dan datang temui aku, oke? Apakah tuan ini pernah membiarkan sedikit Kiki turun sebelumnya?" Pria muda yang disebut Sir Gongsun menatap penuh nafsu di Xiao Qi. "Aku hanya tidak tahu jika kamu, sedikit Kiki, adalah salah satu dari harta untuk lelang hari ini? Jika ya, meskipun tuan ini harus kehilangan semua propertinya, dia masih akan dengan senang hati melakukan pembelian." "Hehe, Tuan Gongsun sangat buruk." Xiao Qi mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan memberi Sir Gongsun pandangan yang sangat genit yang langsung membuat seluruh tubuhnya lemas. Pelelangan akhirnya kembali ke topik. Xiao Qi membentangkan kasus giok hijau gelap dari pria tua di belakangnya. Dengan kedua tangan tergenggam pada kotak giok, matanya yang menawan menyapu semua orang yang hadir. Dia berkata sambil tertawa, "Dalam kasus batu giok ini, ada dua kristal ungu Jade Maros yang mengandung esensi paling murni dari tambang kristal ungu yang sangat besar. Jika kamu menggunakan satu untuk mengendarai bahtera yang dalam, satu kristal ungu Jade Marrow bisa menyulut bahtera yang sangat besar 50.000 kg selama 200 jam. Jika kamu meleburkannya ke senjata dengan kesadaran spiritual, itu bisa meningkatkan spirituality senjata dengan sangat banyak, kamu tahu. Kristal ungu Jade Marrow
bisa meningkatkan kesadaran spiritual senjata? Jantung Yun Che tiba-tiba diaduk. Sesar naganya persis seperti senjata mendalam kaisar dengan kesadaran spiritual, tetapi kecerdasannya tidak setinggi itu. Saat ini, hanya bisa secara otomatis kembali jika itu meninggalkan tangannya, dan melepaskan teriakan naga jika itu marah. Jika ia memiliki kesadaran spiritual yang lebih kuat, ia pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Ini sebenarnya kristal ungu Jade Marrow. Pria muda dengan nama keluarga Gongsun mengungkapkan ekspresi gembira. Tuan ini telah mencari item ini cukup lama, aku tidak pernah mengira bahwa Kiki kecil memilikinya di tangan. Dan bahkan mereka berdua? Seperti yang diharapkan dari Kiki kecilku. Cepat, bicaralah. Berapa harga terendah untuk 2 kristal ungu Jade Marrow ini? Saat Xiao Qi berpegangan pada kotak giok matanya yang menawan menyipit menjadi celah tipis, 600 koin yang sangat dalam berwarna ungu. Tuan Gongsun seharusnya memahami keanehan kristal ungu Jade Marrow, jadi harga ini tidak boleh dianggap mahal, kan? 600, harga ini memang murah hati. Pria muda bermarga Gongsun berseri-seri, lalu melakukan setengah putaran sambil menangkupkan tinjunya ke sekelilingnya. Teman, yang rendah hati ini adalah pedang suci Gongsun Yu. Aku sangat membutuhkan kristal ungu Jade Marrow ini untuk meningkatkan kesadaran spiritual pedang tercinta aku, dan berharap bahwa setiap teman di sini dapat menjadi cukup murah hati untuk memungkinkan orang yang rendah hati ini memilikinya. Setelah kata-kata, pedang suci sekte Gongsun Yu keluar, ekspresi banyak orang di tempat kejadian segera berubah, dan pikiran penawaran terhadapnya juga segera diturunkan. Holy Sword Sekte tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Divine Phoenix, tapi itu juga salah satu sekte terkenal dalam Divine Phoenix Empire, dan seorang Lord yang seharusnya tidak terprovokasi dalam kota Divine Phoenix. Dan Gongsun Yi ini juga adalah putra bungsu dari Master Pedang-Pedang Suci saat ini. Sebuah suara malas terdengar saat ini, Lil, bro Gongsun, karena ini adalah lelang, jelas penawar tertinggi akan menang. Jika kamu bermain seperti itu, bagaimana Miss Xiao Qi akan berbisnis? Nona Xiao Qi tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tidak tahan melihatnya. Gongsun Yu sama sekali tidak marah setelah mendengar kata-kata ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, dan menangkupkan tangan ke arah orang yang berbicara. Saudara Nalan benar, adik kecil ini hanya sesaat merasa senang, dan agak terlalu bersemangat. Ini benar-benar tidak akan terjadi lagi. 2 kristal ungu Jade Marrow seharga 600 koin yang sangat ungu, aku akan mengambilnya. Gongsun Yu berkata dengan wajah penuh senyum. Dan saat ini, suara yang sangat biasa, namun tidak harmonis tiba-tiba terdengar dari satu sudut, 700 koin yang sangat dalam berwarna ungu. Alis Gongsun Yu tiba-tiba menegang. Dia memutar kepalanya, dan tatapannya mendarat di tubuh Yun Che. Dia menyapu sekilas pada kekuatan yang mendalam kultivasi Yun Che, kemudian, matanya melintas dengan menghina, tetapi jika pihak lain cukup berani untuk mengajukan tawaran melawan dia, mereka mungkin berasal dari keluarga terkenal, jadi dia tidak berani terburu-buru menyinggung perasaannya saat dia berkata tanpa terdengar kesal, "Teman, tampaknya kamu tidak akan memberi aku, Gongsun Yu, wajah ini?" Yun Che tertawa, "Apa yang aku inginkan adalah kristal ungu Jade Marrow, apa yang harus dilakukan dengan wajahmu?" Sudut mulut Gongsun Yu bergetar. Kulitnya sangat gelap ketika dia mengejek, "Apa yang kamu katakan benar? Pertarungan lelang bergantung pada kekuatan, bukan wajah. Karena kamu juga ingin mendapatkan kristal ungu Jade Marrow ini, maka kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu." 1000 koin yang sangat dalam. Gongsun Yu menaikkan harga ke 1000 koin yang sangat dalam dengan satu helaan, kemudian menatap Yun Che. Jika ini adalah lelang di Black Moon Merchant Guild, dia tidak akan pernah berani memiliki sedikit arogansi, tetapi dalam lelang bawah tanah ini, dengan ketenaran Holy Sword Sekte, dia merasa sangat memenuhi syarat untuk menjadi arogan dan sombong. Dia benar-benar tidak berharap orang di bumi realm mendalam akan berani menantang tawarannya setelah peringatannya. Gongsun Yu menggertakkan giginya dengan cemas, tetapi mempertahankan fasad yang tenang saat dia memanggil 1200 koin yang sangat ungu. 500. Tanpa jeda atau ragu sedikit pun, Yun Che memanggil tepat setelah tawaran Gongsun Yu. Wajah semua orang di ruangan sedikit berubah, dan Xiao Qi berseri-seri seperti bunga mekar yang berbunga-bunga. Sebelumnya dia tidak menaruh banyak perhatian pada Yun Che, tapi sekarang tatapan yang dia gunakan pada Yun Che itu lembut, dan mata indahnya hampir mulai robek. Xiao Qi berkata, "Kalau tidak ada lagi yang menaikkan harga, maka kristal ungu Jade Marrow akan menjadi milik pemuda misterius di sana." Xiao Qi mengambil kotak batu giok dari pria tua di belakangnya, dan berkata dengan wajah penuh senyum, "Harta kedua adalah bahan obat. Meskipun tidak seunik kristal ungu Jade Marrow, itu sebenarnya lebih jarang daripada kristal ungu Jade Marrow, kamu tahu." Saat dia mengatakan itu, Xiao Qi sudah membuka kotak giok, dan tanaman berbentuk api muncul di garis pandang mereka dengan cahaya merah yang berkedip-kedip. Tepat setelah itu, kasus batu giok segera ditutup, untuk mencegah aura obat dari bocor. "Oh, sebenarnya itu Phoenix Helianthus.
Seseorang berseru. Mendengar kedua kata, Phoenix Helianthus, tatapan Yun Che mendarat di atas kotak batu giok itu. Sepertinya dia bisa pergi lebih awal. Benar, ini adalah Phoenix Helianthus, dan itu bahkan salah satu yang baru saja matang, Phoenix Helianthus tanpa sedikit pun kerusakan. Xiao Qi berkata sambil berseri-seri, semua orang di sini harus tahu bahwa tidak hanya Phoenix Helianthus digunakan dalam pengobatan, digunakan untuk menyempurnakan meridian, dan pintu masuk yang terbuka untuk sementara, itu juga sangat membantu mereka yang kultivasi dalam atribut api seni yang mendalam memecahkan setiap kemacetan. Hanya saja sekali Phoenix Helianthus muncul, mereka selalu segera diambil oleh Phoenix Sekte yang agung. Dan yang ini yang aku pegang adalah satu-satunya Phoenix Helianthus di Kekaisaran Phoenix Agung yang bukan berasal dari Phoenix Sekte yang agung. Kamu bahkan tidak akan bisa membelinya di Black Moon Merchant Guild? Jadi, Tuan, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika tidak, kamu harus menunggu hingga tahun depan sekitar waktu ini untuk memiliki kesempatan untuk membelinya lagi. Kata-kata Xiao Qi terdengar agak berlebihan, tapi Yun Che tahu bahwa itu tidak salah sama sekali, karena dia telah pergi ke Black Moon Merchant Guild kemarin, dan Phoenix Helianthus memang tidak ada di sana. Setelah Xiao Qi selesai berbicara, dia segera memanggil, berapa harga minimum? Mata cair Xiao Qi sedikit bergeser ke arah Yun Che, dia berkata dengan lembut, harga minimum untuk Phoenix Helianthus ini adalah 1000 koin yang sangat dalam. Meskipun Phoenix Helianthus langka, mereka sama sekali bukan obat kelas 1. Lebih jauh lagi, dalam penggunaannya dalam pengobatan, itu sangat merepotkan dan memiliki tingkat kebocoran yang tinggi. Mengenai mereka yang kultivasi dalam atribut api seni yang mendalam, itu tidak benar-benar berguna, jadi harga 1000 koin yang sangat dalam memang sangat tinggi. Jelaslah bahwa harga tinggi langit adalah karena itu adalah Phoenix Helianthus yang terakhir, sehingga orang-orang di ruangan itu tidak menunjukkan sedikit pun minat. Tapi begitu Xiao Qi menyelesaikan kalimatnya, Yun Che menindaklanjuti, 2000 koin yang sangat ungu, aku akan mengambilnya. Setelah mengumumkan bahwa itu 1000 koin yang sangat dalam, Xiao Qi sangat gugup, karena dia tahu bahwa harga ini memang terlalu tinggi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa begitu dia selesai berbicara, harganya akan langsung berlipat ganda. Dia langsung meledak kegirangan, dan bahkan wajahnya menjadi lebih cerah. Untuk segera menawar 3000 koin yang sangat ungu, tuan ini memang murah hati. Yang satu ini kebetulan menyukai tipe pria seperti ini. Apakah ada orang lain yang ingin mengajukan harga lebih tinggi? Ini adalah Phoenix Helianthus terakhir tahun ini, kamu tahu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak uang, kamu tidak dapat membeli lagi. Yang lain semua tenang? Apa lelucon? Selain dari atribut api yang mendalam seni mencapai kemacetan atau seseorang sangat perlu untuk memperbaiki obat yang penting, yang akan menghabiskan lebih dari 2000 koin yang mendalam ungu untuk membeli tangkai Phoenix Helianthus. Melihat bahwa itu tidak ada yang menjawab, Xiao Qi berjalan ke arah Yun Che sambil berseri-seri, selamat, Pak. Phoenix Helianthus ini milik kamu, sebaiknya kamu pegang dengan baik. Saat Yun Che bersiap untuk pergi, tawa keras datang dari luar, tunggu Nona Xiao Qi, aku sangat menyesal. Aku bertemu dengan beberapa orang yang tidak membuka mata mereka di jalan, jadi aku memberi mereka sedikit pelajaran, itulah sebabnya aku terlambat. Aku harap Nona Xiao Qi tidak tersinggung. Suara ini tebal dan berat, dan jelas penuh dengan kekuatan. Mengikuti suara dari suara ini, seorang tokoh tinggi dan kokoh mengenakan armor ringan melangkah masuk. Orang ini tampaknya berusia sekitar 30 tahun, meskipun tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan Xia Yuanba, itu masih sangat kekar. Khususnya otot-ototnya yang terbuka, masing-masing dari mereka menonjol tinggi, dan mereka tampaknya berkedip dengan kilau yang mirip dengan logam, membuat mereka yang hanya menggunakan mata mereka untuk meliriknya merasakan kekuatan eksplosif. Rambutnya merah, dan setiap helainya berdiri tegak ke langit seperti nyala api yang dinyalakan. Tubuhnya juga memancarkan aura tebal atribut seni api yang mendalam. Begitu pria jangkung ini muncul, wajah semua orang di ruangan itu berubah secara khusus, bahkan ekspresi Gong Sun Yu yang sebelumnya sombong diperketat, mengungkapkan ketakutan yang dalam. Siapa orang yang sangat arogan ini? Seseorang yang duduk di sebelah kanan Yun Che meminta temannya dengan suara rendah. Apakah kamu tidak mendengar Nona Xiao Qi memanggilnya, Sir Zi? Dia jelas seseorang dari Sunburst Sekte. Apa? Sunburst Sekte? Kelompok 2 Sekte Phoenix yang agung, kedua setelah Divine Phoenix Sekte. Kanan. Orang ini bernama Zian, tuan muda ketujuh dari Sunburst Sekte. Bakat bawaannya sangat mengerikan. Dia baru 28 tahun ini, dan sudah setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realm. Bahkan telah dikatakan bahwa dia sudah pergi untuk Kaisar Mendalam Realm. Di Divine Phoenix Empire, selain dari Divine Phoenix Sect, tidak ada orang yang berani memprovokasi dia. Xiao Qi sama sekali tidak tahu bahwa Zian datang untuk Phoenix Helianthus. Jika tidak, dia pasti tidak akan menjualnya sebelum kedatangannya. Namun, dia tidak sedikit panik saat dia tertawa.
Sepertinya Serzi kebetulan membutuhkan setumpuk Phoenix Helianthus. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya, namun sayangnya, Phoenix Helianthus di tangan yang satu ini baru saja dijual kepada pria lain tepat sebelum kedatangan kamu. Apa? Dijual? Ekspresi Zian berubah saat iritasi memenuhi suaranya. Dijual kepada siapa? Siapa yang membelinya? Ini Phoenix Helianthus terakhir, aku harus memilikinya tidak peduli apa, bahkan jika aku harus berjuang untuk itu. Cepat, beritahu aku, siapa orangnya? Ekspresi senang muncul di wajah semua orang di ruangan, mata ejekan semua berturut-turut bergeser ke arah Yun Che. Xiao Qi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Zi, pria yang baru saja membeli Phoenix Helianthus masih ada di sini. Serzi masih bisa berdiskusi bagus dengannya. Mengapa? Mungkin dia bahkan bersedia mentransfernya kepada kamu. Xiao Qi sedikit berbalik dan mengayunkan tangan ke arah Yun Che. Ini pria yang membeli Phoenix Helianthus terakhir dari tangan yang satu ini untuk 2.000 koin yang sangat dalam. Apakah pria ini ingin mentransfernya kepada kamu atau tidak bergantung pada Serzi? Tatapan Zian langsung bergeser ke arah Yun Che. Kamu adalah orang yang membeli Phoenix Helianthus? Kamu juga telah mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Berikan Phoenix Helianthus di tanganmu padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan memberi kamu koin lebih sedikit daripada uang yang kamu gunakan untuk membeli Phoenix Helianthus, atau orang lain akan mengatakan bahwa Sunburst Sekte aku menindas yang lemah. Ekspresi Yun Che tidak berubah saat dia berkata acuh tak acuh. Permintaan maafku, Phoenix Helianthus ini sangat penting bagiku, aku tidak akan mentransfernya kepadamu. Kid, kesabaran tuan muda ini sangat terbatas, cepat dan beri aku Phoenix Helianthus. Jika tuan muda ini kehilangan semua kesabarannya, bahkan tidak menyebut Phoenix Helianthus, kamu bahkan tidak akan mendapatkan setengah koin yang sangat besar kembali. Yun Che menyipitkan matanya, suaranya masih sangat datar, aku mengatakannya sebelumnya, aku membutuhkan Phoenix Helianthus ini, tidak memberikan padamu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Che segera berbalik dengan niat untuk pergi. Kamu memiliki keputusan terakhir? Hahaha. Zian tertawa liar, anak yang naif, ayahmu di sini akan memberimu pelajaran hari ini. Tidak peduli apapun, di dunia ini, selalu ada yang memiliki kepalan lebih keras yang memiliki keputusan terakhir. Zian mengulurkan tangan, lalu membentuk genggamannya. Tinjunya dinyalakan dengan api ungu saat ia dengan keras meninju ke arah Yun Che. Di bawah agitasi samar, ia menggunakan tidak kurang dari 99% dari kekuatannya di kepalan ini, tidak peduli sama sekali jika Yun Che mati di tempat. Pihak lain hanya praktisi mendalam yang inferior, bahkan jika dia mati, tidak akan ada dampak. Api ungu Zian menyulut tinju dengan kuat menabrak dada Yun Che, dan melepaskan sebuah bunyi yang sangat membosankan. Di bawah energi besar yang menyebar, seluruh ruangan dengan keras bergetar dan semua kursi yang tidak duduk di lantai hancur tanpa kecuali. Sebuah retakan panjang bahkan muncul di ubin marmer di bawah kaki mereka. Bagaimana bisa kekuatan dari seseorang setengah langkah ke Kaisar Real mendalam menjadi kecil? Itu membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Dalam ketakutan mereka bahkan lebih terkejut bahwa itu Zian akan menggunakan tangan berat seperti itu terhadap seorang praktisi mendalam bumi dari Blue Wind Nation. Ini sepertinya terlalu banyak, tapi begitu mereka melirik Yun Che, mereka langsung tercengang dan mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Kepalan tanganmu ini sepertinya tidak sehebat itu. Yun Che mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pakaian di dadanya dengan wajah yang kejang. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat dia memukuli Zian. Zian secara naluri mengulurkan lengan kirinya untuk memblokir itu, tetapi dengan jalan besar Buddha Yun Che, bahkan jika dia tidak menggunakan energi yang mendalam, kekuatan lengan kasarnya mencapai hingga 10.000 kilogram yang mengerikan. Bagaimana Zian mampu memblokirnya? Hanya, celah, yang terdengar saat tulang lengan Zian dipecah menjadi beberapa bagian. Dia menjerit sengsara seperti babi yang sekarat saat dia dengan ganasnya terbang, dan seluruh tubuhnya tenggelam jauh ke dalam dinding batu di belakang. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah menduga adegan seperti ini. Semua orang tertegun di tempat. Status apa yang dimiliki Zian? Monstrositas macam apa dia? Tuan muda ketujuh Sunburst Sekte, setengah langkah ke Kaisar mendalam di usia 28 tahun. Dia langsung mengalami kekalahan telak di bawah tangan Yun Che, dan tidak bisa melawan sama sekali. Tubuh Yun Che bergoyang, dan kemudian sudah tiba di depan Zian. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih tenggorokannya, seolah-olah dia mengangkat cewek, tubuh kuat Zian langsung ditarik keluar dari dinding batu, kemudian dihancurkan dengan keras di tanah. Dia menurunkan tatapannya untuk melihat wajah berdarah Zian dan berkata acuh tak acuh, apakah kamu masih menginginkan Phoenix Helianthus di tanganku? Sebelum Zian tersadar, dia sudah langsung dihantam luka serius oleh Yun Che. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Yun Che menyipitkan matanya, dan tertawa dingin. Kata-katamu tidak buruk, yang dengan kepalan lebih keras adalah orang yang memiliki keputusan terakhir dalam semua hal di dunia ini. Namun seseorang yang tidak memiliki kekuatan yang cukup masih berani menjadi sombong,
sekarang yang mencari kematian. Saat suara Yun Che jatuh, dia menginjak kaki ke dada Ziyan. Mata Ziyan melotot keluar saat dia dengan keras menyemburkan semprotan darah. Berhenti! Pria tua berambut abu-abu yang selalu berdiri di belakang Xiao Qi berteriak, dan tiba-tiba mengambil tindakan. Beruntun cahaya dingin diluncurkan ke arah Yun Che. Segera setelah itu, tingkat tahta mungkin menyelimuti seluruh ruangan. Karena masalah telah berkembang menjadi keadaan seperti itu, dia pasti tidak bisa menonton tanpa mengangkat satu jari. Jika tidak, jika sesuatu yang permanen terjadi pada Ziyan, sangat mungkin bagi Sunburst Sect untuk mengambil kemarahan mereka pada Falling Flame Merchant Guild. Minggir! Meskipun lelaki tua berambut kelabu ini adalah tahta yang asli, dia hanya berada di tingkat pertama dari Kaisar Mendalam Realm, sebuah tahta tingkat rendah. Untuk Yun Che, dia sama sekali bukan ancaman sama sekali. Tanpa memutar kepalanya, dia mengayunkan lengannya dan Phoenix Break menerobos udara, bertabrakan dengan seberkas cahaya dingin itu. Cahaya dingin benar-benar menyebar dengan cepat, namun Phoenix Break tidak berkurang sama sekali karena langsung pecah di dada pria tua itu. Terkejut, lelaki tua itu dengan cepat terhambat. Setelah mundur 7 atau 8 langkah ke belakang, apakah dia nyaris berhasil menahan kekuatan Phoenix Break? Namun, kedua lengan bajunya telah dibakar hingga garing. Ini, api Phoenix. Pria tua itu berkata dengan terkejut, kamu berasal dari Phoenix Sekte yang agung. Semua orang dengan jelas melihat dan merasakan api Phoenix Yun Che telah terlempar keluar. Itu tidak diragukan lagi api Phoenix, tidak mungkin untuk memalsukan. Dan api Phoenix adalah api profound yang hanya dimiliki oleh Divine Phoenix Sekte. Seseorang yang mampu melepaskan api Phoenix hanya bisa menjadi anggota Sekte Phoenix Divine. Seseorang di puncak seluruh kekaisaran Phoenix Divine. Yun Che mendengus dengan dingin. Dia tidak menjawab, dan jelas tidak cukup bodoh untuk menolaknya. Jadi itu saudara dari Sekte Phoenix Divine. Itu aku, yang punya mata tapi tidak melihat. Luka-luka ini sama sekali tidak adil. Ziyan memiliki sikap memohon. Bagaimana mungkin dia bisa sedikit arogan dan kuat? Jika aku tahu sebelumnya bahwa itu adalah saudara dari Phoenix Sekte Divine, bahkan jika aku punya nyali sebesar langit, aku tidak akan berani menyinggung kamu. Jika saudara tidak merasa puas, silakan tinggalkan aku jejak transmisi suara kamu. Aku secara pribadi akan mengunjungi dengan hadiah untuk meminta maaf di hari lain. Semua orang di ruangan itu sudah berdiri, dan dengan mantap berdiri di tempatnya. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu dalam saat mereka menatap Yun Che dengan mata penuh hormat. Adapun Gong Sun Yu, yang telah terus mencemooh Yun Che, dia berkeringat deras. Kedua kakinya gemetar dan sepertinya mereka akan runtuh setiap saat. Pria tua itu melangkah maju dan berkata sambil gemetar, untuk pelanggan terhormat dari Phoenix Sekte Agung untuk berada di sini, pria tua ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Tuan Tai, dan bahkan mengizinkan pelanggan terhormat untuk diganggu. Aku benar-benar pantas mati. Xiao Qi, apa yang kau lihat dengan kosong? Mengapa kamu tidak mengembalikan koinnya yang dalam? Ya. Xiao Qi juga agak pucat karena gugup saat dia meraba-raba untuk mendapatkan koin yang sangat dalam. Tidak perlu, Yun Che memindahkan kakinya dari dada Ziyan, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Aku bukan tipe sampah di dekat kaki aku yang bergantung pada kekuatan untuk menggertak orang lain. Selama yang lain tidak memprovokasi aku tidak akan repot-repot memprovokasi orang lain, kamu dapat melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, Yun Che tidak lagi memperhatikan siapapun saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Semua orang mengikutinya dengan matanya saat dia melangkah keluar sambil diam-diam menghela nafas lega. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, jangan sampai itu menarik perhatiannya. Begitu dia tiba di depan Gong Sun Yu, Yun Che tiba-tiba memiringkan kepalanya dan dengan dingin menatap matanya. Dengan teriakan kaget, kedua kaki Gong Sun Yu lemas saat dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Hanya sampai Yun Che berjalan sangat jauh dia memulihkan akal sehatnya. Dia hampir kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Tepat ketika dia hendak keluar dari ruangan, sensasi aneh tiba-tiba datang dari belakang. Langkah Yun Che berhenti, dan langsung berbalik. Melihat setiap wajah penuh dengan penghormatan, dengan beberapa orang yang ketakutan, pandangannya dengan cepat menyapu setiap orang. Setelah sedikit merajut alisnya, dia pergi dengan langkah lambat. Setelah keluar dari Merchant Pedang Jatuh, sosok Yun Che dengan cepat tenggelam ke dalam aliran orang-orang di dalam jalan-jalan kota Phoenix Divine. Dengan Phoenix Helianthus sudah di tangan, apa yang harus dia lakukan selanjutnya tidaklah rumit, yang menemukan tempat yang tenang di mana dia tidak akan diganggu. Pada saat ini, langkah kaki Yun Che yang maju tiba-tiba berhenti saat dia berbalik secepat kilat. Matanya yang tajam menyapu bagian belakangnya, tetapi tatapannya tidak menemukan sesuatu yang berbeda, bahkan helai sensasi menit itu juga telah memudar tanpa bekas. Apakah dia salah? Mustahil, bagaimana mungkin dia salah mengira hal-hal seperti ini? Misalnya, dia merasakan tatapan aneh menatapnya sesaat sebelumnya. Sebelum dia meninggalkan Falling Flame Merchant Guild, dia juga merasakan sensasi yang sama.
Sensasi seperti ini tidak berasal dari persepsinya, melainkan adalah naluri. Itu adalah naluri yang didapat lahir dari setelah diburu ke jurang hidup dan mati. Jika perasaan seperti ini berasal dari persepsinya, mungkin itu adalah kesalahpahamannya. Tapi karena itu semacam insting, itu pasti tidak mungkin salah, karena itu telah menyelamatkan kehidupan Yun Che berkali-kali sebelumnya. Namun, reaksi cepat kilat Yun Che yang mencari asal-usul sensasi ini sebenarnya tidak mendapatkan untung. Jika dia tidak salah, maka itu hanya berarti bahwa pihak lain menyembunyikan kemampuannya dan berada pada tingkat tinggi yang mengerikan. Di benua langit mendalam, ini adalah pertama kalinya Yun Che tidak bisa merasakan keberadaan targetnya setelah pendeteksiannya. Siapa sebenarnya? Kenapa mereka menatapku? Di kota Phoenix Divine, tidak boleh ada orang yang mengenaliku. Molly, apakah kamu merasa ada yang mengikuti aku? Yun Che berkata dengan suara rendah. Tidur, jangan ganggu aku. Yun Che mengerutkan hidungnya, menarik tatapannya, dan langsung maju ke depan. 1 jam kemudian, Yun Che kembali ke penginapan yang dia tinggali semalam. Di kota Phoenix Divine yang sudah penuh sesak ini, menemukan penginapan untuk tinggal di sana memang sangat sulit, tetapi selama seseorang itu kaya, bahkan jika populasi menjadi 2 kali lipat, masih tidak akan ada masalah. Tamu terhormat, kamu telah kembali, apakah kamu ingin kembali ke kamar untuk beristirahat atau apakah kamu ingin makan? Begitu Yun Che kembali ke penginapan, seorang pelayan tampan dengan tekun menyambutnya. Mereka yang bisa tinggal di penginapan mewah seperti itu pada saat itu adalah semua figur yang mirip dewa, jadi dia jelas harus melakukan yang terbaik untuk benar-benar melayaninya. Buatkan aku makan malam nanti, sebelum hari gelap, kirimkan langsung ke kamar aku, Yun Che menjawab. Baiklah, istirahatlah. Tamu yang terhormat, jika kamu memiliki permintaan apapun, silakan hubungi kapan saja. Pelayan berkata dengan sopan. Setelah Yun Che kembali ke kamarnya, dia benar-benar tidak pergi sesuai dengan rencana sebelumnya yang segera mulai menyempurnakan pelet universal mendalam langit. Sebaliknya, dia menutup pintu dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Dia tampaknya sangat kelelahan, karena tidak lama setelah dia berbaring, suara mendengkur perlahan muncul saat dia memasuki alam mimpi. Senja telah turun, namun jalan-jalan masih sama riuhnya seperti sebelumnya. Setelah mencapai area Merchant Guild Jatuh Api, apakah itu menjadi terpencil? Yun Che memilih untuk berjalan di beberapa jalan dengan beberapa pejalan kaki, dan saat ini, jeritan seorang wanita muda terdengar, "Selamatkan aku, selamatkan aku." Hehehe, kamu telah jatuh ke tangan Tuan Agung ini, namun kamu berpikir untuk melarikan diri. Di sudut di depannya, seorang wanita muda bergegas berlari mendekat. Wanita muda itu berpakaian biru. Dengan wajah bunga persik dan sepasang mata jernih, dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang akan mempesona pria secara instan, dan membuatnya merasa lembut. Di belakangnya adalah seorang pria parubaya dengan perawakan kuat yang dengan santai mengejarnya. Tawa tertawa keluar dari mulutnya, seolah-olah dia sedang bermain kucing menangkap permainan tikus. Wanita muda itu menatap Yun Che seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sedotan harapan terakhir dari dalam keputusasaan-nya. Dia berlari seolah-olah hidupnya tergantung padanya, bersembunyi di belakang Yun Che, dan memohon, "Tuan, tolong kasihanilah dan selamatkan aku, si pengganggu jahat itu, dia tidak pantas terhadapku. Tuan, tolong selamatkan aku." Yun Che mengulurkan tangan, menyembunyikan wanita di belakangnya, dan kemudian dengan dingin menatap pria yang mengejar di depan matanya. Dia berkata dengan benar, "Jangan takut rindu, dengan aku di sini, pria itu seharusnya tidak berpikir menyentuh satu helai rambut kamu." Sik, dalam cahaya bulan luas yang damai di mana semuanya jelas, kamu benar-benar berani secara terbuka menyerang seorang wanita dari keluarga yang baik di jalan, kamu berani ekstrim, dan tidak termaafkan. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. "Kid, kamu bahkan belum menumbuhkan rambut apapun, namun kamu bahkan berani meniru pahlawan orang lain yang menyimpan keindahan? Cepat dan skram keluar dari pandangan ayah ini, jika tidak, ayah ini akan mengurus kamu terlebih dahulu. Kamu mencari kematian." Yun Che sangat marah. Hanya dengan satu langkah, dia menghancurkan tinjunya. Suara derit memekakkan telinga segera mengikuti tinju terkepal yang dengan kejam menghantam dada pria paruh baya. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba melebar saat dia menahan erangan dan terbang ke kejauhan, lalu pingsan di tempat. "Ah!" Wanita muda itu segera mengeluarkan teriakan terkejut. Yun Che menarik tangannya dan berkata dengan jijik, hanya dengan banyak kemampuan, namun berani keluar untuk melakukan kejahatan, dia benar-benar mendatangkan kehancurannya sendiri. Dia berbalik dan berkata dalam keprihatinan, "Miss, apakah kamu baik-baik saja?" Wanita muda itu memberi hormat penuh dan berkata dengan suara terisak yang dipenuhi rasa takut dan penghargaan, "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan aku. Bolehkah aku meminta nama besar Tuan? Anak kecil ini pasti akan membalas kebaikan kamu yang luar biasa." Wanita muda itu menghela nafas saat dia mengungkapkan ekspresi sedih. Si kecil ini biasanya tinggal di dalam biliknya dan jarang keluar. Tapi hari ini,
ayahku. Sama seperti wanita muda di tengah narasinya, Yun Che, yang diam-diam mendengarkan dengan penuh perhatian, tiba-tiba menghancurkan telapak tangan ke arah dada wanita muda itu. Jarak antara keduanya bahkan tidak 3 kaki dan telapak tangan Yun Che ditembak keluar tanpa peringatan, jadi bukan hanya pihak lain yang sibuk dalam narasinya, seorang wanita muda juga seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ini. Namun, bahkan dengan serangan tiba-tiba seperti itu, Yun Che benar-benar memukul udara tipis. Suara memekakkan telinga terdengar, segera menyentak ruang sekitarnya menjadi gemetar. Wanita muda di depannya telah menghilang, hanya meninggalkan bayangan yang belum memudar. Adapun tubuh yang sebenarnya, itu sudah bergeser 3 meter dalam waktu singkat itu, lalu melarikan diri jauh secepat kilat. Dia sebelumnya melarikan diri dari tangan Yun Che sebelumnya, tapi bagaimana mungkin Yun Che memungkinkan dirinya untuk gagal sekali lagi? Dalam sekejap dia merasa bahwa dia telah memukul udara kosong, dia sudah bereaksi dalam hitungan detik. Dragon Soul Domain. Seruan naga gemuruh langit bergema saat sekitar 115 meter ruang di sekelilingnya langsung diselimuti oleh tekanan kuat dari jiwa naga yang tak tertahankan. Seluruh tubuh, wanita muda, yang melarikan diri, gemetar, saat dia mengungkapkan ekspresi teror. Dia tanpa daya jatuh dari udara, dan saat dia hampir jatuh ke tanah, Yun Che sudah segera meluncurkan Phoenix Break di dadanya. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menargetkan aku? Yun Che bertanya dengan dingin, namun ombak di hatinya tidak bisa tenang. Di bawah situasi semacam itu, Yun Che percaya bahwa bahkan jika itu dia sendiri, itu mungkin tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan mendadaknya sebelumnya, namun tidak ada sudut pakaian orang ini yang tersentuh. Dia bisa membantu tetapi mengaku jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki surga menentang Dragon Soul Domain, tidak mungkin baginya untuk menangkap orang yang seperti hantu ini. Wanita muda membuka mulutnya, dan apa yang keluar jelas adalah suara pria. Dia tidak kesal, dia juga tidak marah, malah, dia tertawa dengan ekspresi tenang. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah jatuh. Bahkan 8 tuan yang telah mengejarku selama 7 hari 7 malam. Pernah menyentuh satu helai rambut di kepalaku. Namun hari ini, aku benar-benar jatuh padamu, tangan seorang anak bumi mendalam. Aku tidak bisa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengesankan. Yun Che dalam hati terkejut, melarikan diri mengejar 8 pemimpin selama 7 hari dan 7 malam tanpa cedera tunggal. Di seluruh benua langit mendalam, berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Dan bahkan membuat 8 tuan penuh tidak ragu-ragu untuk bekerja sama untuk membunuhnya. Dewa macam apa orang ini di bawah kakinya? Bibir Yun Che berkedut, lalu tiba-tiba melepaskan kaki di tubuhnya. Dia berbalik dan berkata, pergi. Kamu melepaskanku begitu saja. Dia berkata dengan mata lebar, kamu tidak akan bertanya siapa aku? Tidak ingin tahu mengapa aku mengikutimu? Melepaskanku begitu saja? Karena kamu bukan orang jahat. Yun Che menjawab tanpa membalikkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan orang jahat? Aku sudah tahu mengapa. Kamu, lakukan? Yun Che berbalik, lalu menatapnya, kamu di sini untuk mencuri Phoenix Helianthus pada aku. Yun Che berkata dengan tegas, tidak dengan cara bertanya. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Pria itu melebarkan matanya. Kamu juga baru saja mulai mengikuti aku setelah aku memperoleh Phoenix Helianthus. Yun Che berkata acuh tak acuh. Karena kamu mendekati aku demi menyelamatkan hidup seseorang dan tidak pernah punya niat untuk membunuh aku juga, lakukan tidak memiliki alasan untuk mempersulit kamu. Menginjak kamu beberapa kali sebelumnya sudah cukup, kamu boleh pergi. Berhenti menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kamu dapat mencuri apa saja dari aku. Setelah Yun Che selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sampai Yun Che berjalan lebih dari 10 langkah, apakah pria itu tiba-tiba terbangun dari kebingungannya. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berayun ke depan Yun Che. Itu sangat cepat sehingga Yun Che bahkan tidak melihat gambar setelahnya. Tunggu, Lil, bro, jangan tunggu. Big bro, aku menyinggung orang yang berpangkat tinggi sepertimu adalah karena aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri, aku memiliki mata tapi tidak melihat. Tapi Phoenix Helianthus benar-benar sangat penting bagi aku mohon kepada kamu untuk memberi aku Phoenix Helianthus di tangan kamu kepada aku. Dia awalnya percaya bahwa itu dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah mencuri Phoenix Helianthus dari siapapun yang mendapatkannya. Dia tidak pernah menduga bahwa itu dia akan bertemu monster yang sangat mutlak seperti Yun Che, dan sekarang, dia tahu bahwa itu tidak mungkin baginya untuk mencurinya dari dia. Selanjutnya, Yun Che dengan murah hati membebaskannya, jadi dia tidak memiliki wajah untuk mencoba bermain lagi trik. Namun, dia sangat membutuhkan Phoenix Helianthus bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mencurinya. Jika mencuri tidak berhasil, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon. Jangan khawatir, aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu memberikannya kepada aku untuk apa-apa. Dia mengatakan dengan ketulusan mutlak,
kamu menggunakan 2.000 koin yang mendalam ungu untuk membeli Phoenix Helianthus dari Falling Flame Merchant Guild? Aku akan menggunakan 3.000, tidak. 5.000, tidak. 10.000? Aku akan menggunakan 10.000 koin yang sangat besar untuk membelinya dari kamu. Dia berteriak dengan harga yang sangat gila, dengan cepat mengeluarkan kartu koin berwarna ungu bersinar, dan menatap Yun Che dengan wajah memohon. Yun Che tetap tidak bergerak, dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Jika itu ada waktu lain, aku mungkin bisa mentransfernya kepada kamu. Tetapi pada saat ini, aku sangat membutuhkan batang Phoenix Helianthus ini untuk meningkatkan kekuatan aku. Jika tidak, setelah setengah bulan, aku bahkan mungkin kehilangan hidup aku di kota Phoenix yang divine. Jadi, bahkan jika kamu mengeluarkan lebih banyak uang, aku tidak akan memberikannya kepada kamu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Che langsung pergi. Kakak laki-laki. Pria itu menyerbu ke depan dan dengan kuat mencengkeram pakaiannya dengan kedua tangan gemetar sedikit. Phoenix Helianthus di tangan kamu adalah batang terakhir yang dapat ditemukan tahun ini. Tolong, tidak peduli apa, kamu harus memberikannya kepada aku. Jika 10.000 koin yang sangat besar tidak cukup, jangan ragu untuk mengatakan berapa yang kamu inginkan. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku pasti bahkan tidak akan melotot. Yun Che dengan tegas menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, itu bukan masalah uang. Helianthus Phoenix ini mengkhawatirkan nasib aku. Aku pasti tidak akan memberikannya kepada siapapun, tidak peduli apa. Cari yang lain, mungkin kamu bisa menemukan yang lain. Jika ada tempat lain yang memilikinya, aku sudah pergi ke mereka semua. Wajah pria itu mengungkapkan ekspresi mendalam. Big Bro, kamu memiliki mata yang luar biasa. Kamu bahkan tahu bahan obat yang tepat yang telah aku hubungi, jadi kamu harus juga tahu seberapa besar rasa sakit akan mengikuti setelah menggabungkan semuanya dengan Purple Veined Heaven Crystals untuk memperpanjang hidup seseorang. Dia hanya belum memiliki 1 tahun lagi untuk hidup, keinginan terbesar aku sekarang adalah untuk menemaninya melewati tahun terakhir hidupnya dengan tenang. Bagaimana mungkin aku memiliki hati untuk membiarkan dia menderita melalui rasa sakit semacam itu? Aku telah melalui banyak upaya, tetapi hanya dapat menemukan setengah tangkai Phoenix Helianthus. Tidak hanya memiliki setengah tangkai lain dari Phoenix Helianthus yang digunakan, energi obatnya telah tersebar secara substansial. Hasilnya akan sangat kecil. Satu-satunya harapan aku saat ini terletak pada tangkai di tangan kamu. Tolong, aku mohon, berikan kepada aku. Aku bersumpah kepada Lord bahwa itu aku pasti akan membalasmu suatu hari nanti. Yun Che melirik ke arahnya, namun dia masih menggelengkan kepalanya. Setiap jenis kemampuan yang kamu miliki semuanya dengan jelas menunjukkan bahwa itu kamu adalah pencuri sejati, tetapi jelas bahwa itu hati kamu tidak buruk sama sekali. Masing-masing kata kamu semuanya mengandung urgensi sejati, tetapi kamu, dan orang yang ingin kamu selamatkan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak semurah hati dan murah hati untuk menggunakan item yang terkait dengan keselamatan hidup aku untuk menyelamatkan orang asing total. Berserah saja, jangan ikuti aku lagi. Dengan ayunan tangannya, ia membintangi God Broken Shadow lebih dari 30 meter. Bang! Suara lutut yang jatuh ke tanah berasal dari belakang Yun Che. Langkah kaki Yun Che berhenti, dia berbalik, dan berkata dengan alis berkerut, kamu. Pria itu berlutut di kedua lututnya. Wajahnya dipenuhi dengan permohonan yang mendalam ketika matanya bergoyang dengan air mata. Bro besar, aku tidak pernah memohon siapapun sebelumnya di seluruh hidup aku, juga tidak berlutut kepada siapapun. Bahkan ketika orang tua aku masih hidup, aku tidak pernah punya waktu untuk berlutut kepada mereka. Aku mohon padamu. Kasihanilah. Dia benar-benar, hanya belum setahun lagi. Tolong, aku mohon padamu, bahkan jika aku harus budak untukmu. Hati Yun Che sangat terharu. Meskipun ini adalah hari pertama dia telah bertemu sosok seperti hantu yang bahkan tidak 8 overlords bisa menangani, dia mengerti apa yang air matanya dan berlutut menandakan. Itu semua harga dirinya dan harga dirinya. Sepanjang hidupnya, ini memang pertama kalinya dia pernah berlutut kepada siapapun. Kalau tidak, lututnya tidak akan gemetar begitu akut. Dia memiliki ekspresi yang sama sekali tak berdaya, dan jika dia menolaknya lagi, ketidakberdayaan itu akan berubah menjadi keputusasaan. Ekspresi itu terlihat sangat dekat dengan dirinya pada hari itu, ketika dia menangis dengan menyakitkan ke arah langit sambil memeluk tubuh Ling Er yang indah. Yun Che menghela nafas ke dalam, tetapi tidak lagi mengambil langkah lagi. Dia berjalan dan berkata, orang yang ingin kamu selamatkan, siapa dia bagi kamu? Istriku. Melihat Yun Che berjalan kembali ke arahnya, matanya bersinar dengan cahaya penuh harapan. Bro besar, aku mohon padamu, selama kamu memberiku Phoenix Helianthus, aku akan setuju dengan kondisi apapun yang kamu berikan. Beritahu aku, penyakit apa yang diderita istri kamu? Yun Che bertanya. Dia tidak mengidap penyakit. Pria itu menggelengkan kepalanya saat ekspresinya menjadi sedih. 5 tahun yang lalu, seluruh keluarga kami disergap secara rahasia oleh musuh. Kedua orang tuaku dibunuh.
Mereka menggunakan hidup mereka sehingga istri aku dan aku dapat melarikan diri, tetapi istri aku terluka parah pada waktu itu, dan telah terinfeksi oleh racun dingin yang tidak dapat disembuhkan. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan yang terbaik agar dia bisa terus hidup, tetapi ekspansi kehidupan semacam ini masih tidak dapat bertahan lama. Tahun ini sudah menjadi batas. Secara rahasia disergap, Yun Che sedikit terkejut. Kamu ahli dalam serangan siluman sehingga orang tua kamu seharusnya lebih kuat dari kamu. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? 5 tahun yang lalu, keterampilan kamu tidak boleh lebih rendah dari yang kamu miliki saat ini, kan? Pria itu mengungkapkan ekspresi yang berjuang, lalu perlahan-lahan mengatakannya pada akhirnya, ini Sun Moon Divine Hall. Keluarga aku adalah pencuri selama beberapa generasi dan kami dengan senang hati merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Salah satu leluhurku pernah menyusup ke aula Sun Moon dan mencuri pisau tajam mendalam. Dengan demikian, selama beberapa ratus tahun terakhir, Balai Langit Sun Moon selalu mencari jejak kita. Setelah itu, aku tidak tahu metode penelusuran apa yang mereka gunakan, tetapi mereka menemukan salah satu pangkalan kami, dan dengan demikian malapetaka turun. Aku mengerti. Bangun. Yun Che menariknya. Sebuah klan khusus dari orang-orang yang pencuri selama beberapa generasi, leluhur, dan bahkan tanah suci seperti Sun Moon Divine Hall telah datang dalam gambar dengan pisau tajam mendalam. Keluarga semacam ini pasti memiliki ketenaran besar dalam benua langit mendalam. Bawalah aku untuk melihat istri kamu. Yun Che berkata serius, aku percaya bahwa kamu tidak akan membiarkan dia tinggal di mana saja terlalu jauh, dia seharusnya berada di kota Phoenix yang suci, kan? Pria itu tercengang. Aku tahu sedikit obat, aku mungkin bisa menyembuhkan luka dan racun istri kamu. Juga, jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan informasi apapun tentang kamu dan istri kamu. Aku tidak akan repot-repot memeriksa untuk melihat seperti apa penampilan kamu sebenarnya. Yun Che berkata dengan acuh tak acuh. Malam berangsur-angsur jatuh, Yun Che mengikuti pria itu menuju sebuah tempat di tepi wilayah selatan Phoenix City. Mengapa? Mengapa kamu membantu aku? Pria itu bertanya dengan hati-hati setelah terdiam untuk jangka waktu yang lama. Perlakukan saja karena jantung dokter aku tiba-tiba bangkit kembali setelah lama diam. Yun Che berkata sambil diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Memiliki hati dokter yang mencintai segalanya di bawah langit dan membantu orang-orang yang memiliki membuat seluruh jiwanya saat itu, dan merupakan bagian inti dari apa yang telah diajarkan gurunya kepadanya. Di tepi salah satu sudut kota Phoenix Divine, langkah kaki Hua Minghai berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tampak ditinggalkan. Dia berhenti bernapas, cepat mengamati sekeliling, dan berbisik, ada di sini, ikuti aku. Pintu terbuka dan aroma obat yang kuat diserang. Tempat ini jelas tempat tinggal sementara. Perabotannya sangat sederhana. Kristal ungu berada di atas tempat tidur kecil di samping, berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Lampu kristal ungu ini dalam dan ilusi, dan dengan damai berbaring di atas kristal ungu adalah seorang wanita yang kurus. Begitu dia mendengar pintu terbuka, wanita itu bergerak, dan mengeluarkan suara yang lemah namun bersemangat. Suami, kamu, kembali. Suara ini membuat Hua Minghai gemetar. Dia buru-buru bergegas, melemparkan dirinya di depan tempat tidur, dan berkata dengan emosional, Xiaoya, kau bangun, aku sangat menyesal karena aku tidak ada di sisimu ketika kamu bangun, aku harus memiliki membuatmu takut. Bagaimana perasaanmu? Apakah itu sangat sakit? Yun Che berjalan dengan langkah-langkah ringan dan berdiri di belakang Hua Minghai saat dia melihat wajah wanita itu. Dia telah direduksi menjadi seorang yang sangat kurus dan lemah, wajahnya pucat tanpa warna, matanya setengah terbuka, dan memancarkan tatapan berkabut. Tatapan seperti ini adalah salah satu yang tidak bisa melihat apa-apa. Hal yang paling mencolok di wajahnya ada di dahinya, ada segel biru gelap yang jelas di sana. Melihat warna biru gelap ini, alis Yun Che sedikit berkerut. Tidak masalah? Aku baru bangun? Aku merasa jauh lebih baik. Wanita itu berusaha sebaik mungkin untuk tersenyum. Pada saat ini, matanya akhirnya menangkap siluet manusia yang samar. Dia berkata dengan lembut, suami, apakah kita punya seorang tamu? Tanpa menunggu Hua Minghai untuk berbicara, Yun Che sudah menjawab, halo, namaku Ling Yun. Aku teman Hua Minghai. Teman. Kata-kata berikut Yun Che telah benar-benar membuat mata wanita itu menyala dengan sinar aneh. Dia berkata dengan penuh semangat, kamu benar-benar teman suami? Suami, apa dia benar-benar temanmu? Yun Che sedikit tertegun, tapi Hua Minghai tahu mengapa dia begitu tersentuh. Dia mengangguk dengan paksa, Xiaoya, dia adalah teman yang aku buat di luar? Jika dia bukan teman, bagaimana mungkin dia tahu bahwa namaku adalah Hua Minghai? Teman. Teman suamiku. Dia tertawa, ekspresinya yang tersenyum pucat namun bahagia. Dia dengan lembut mengulangi, suami punya teman, suami benar-benar punya teman. Yun Che diam-diam menarik nafas, dan maju selangkah, tidak hanya aku sedikit teman Hai, aku juga seorang dokter.
Alasan kenapa aku datang dengan Little Hai di sini juga untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Hai kecil, minggir dulu, biarkan aku melihat kondisinya. Setelah mendengar itu, Hua Minghai dengan cepat melangkah ke samping, karena kedua matanya menatap lurus ke arah Yun Che. Big Bro, tolong, kamu harus menggunakan semua kekuatan kamu untuk menyelamatkan Xiaoya. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Di depan Xiaoya, Hua Minghai tidak bisa mengatakan kata-kata yang datang berikutnya. Meskipun dia tahu bahwa dia lebih tua dari Yun Che setidaknya 10 tahun, kata Big Bro datang dari jiwanya. Tentu saja aku akan melakukan semua yang aku bisa. Yun Che berkata dengan tenang. Kemudian, dia berjalan ke depan tempat tidur saat tatapannya jatuh ke dahinya. Berwarna pada ruang di antara alisnya adalah racun dingin biru gelap menakutkan yang telah menginfeksi tubuhnya. Itu hampir memasuki otaknya. Semua kristal berwarna ungu di bawahnya tak ternilai harganya, karena masing-masing dari mereka adalah kristal ungu Feigned Heaven yang paling murni. Tubuhnya sangat lelah, dan alasan utama mengapa dia hidup selama bertahun-tahun di bawah racun dingin yang menakutkan adalah karena setengah tubuhnya dibundel dengan kristal langit ungu. Namaku, Ru Xiaoya, bisakah aku juga memanggilmu bro besar? Saat Yun Che menatapnya, dia tiba-tiba bertanya dengan suara lemah. Yun Che mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih, Big Bro. Suara Ru Xiaoya menjadi semakin lembut, sampai akhirnya dia pingsan. Dia terlalu lemah, dan mengatakan begitu banyak kata telah menghabiskan sejumlah besar energi. Hua Minghai gemetar seluruh dan mengatupkan giginya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan air mata yang akan meledak. Yun Che berbalik dan menatap lurus ke matanya. Aku hanya sangat jarang melihat gejala istri kamu sebelumnya, dan aku kurang lebih memahami mereka. Pergi berjaga di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Selain aku memberi kamu izin, kamu tidak bisa masuk. Kamu harus tahu bahwa semakin berbahaya keadaan pasien, semakin banyak alasan untuk perawatan untuk tidak diganggu. Melihat ekspresi tak jelas Yun Che, Hua Minghai berkata dengan penuh semangat, Mungkinkah, bahwa kau memiliki cara untuk menyelamatkan Xiaoya? Kamu benar-benar memiliki metode untuk menyelamatkan Xiaoya? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Yun Che melotot padanya, jika kamu dapat menghilang dari pandangan aku sekarang, peluang sukses bisa mencapai 99%. Desir. Bang! Angin sengit dibangkitkan di depan mata Yun Che, dan Hua Minghai sudah lenyap dari pandangannya saat suara pintu yang tergesa-gesa tertutup bergema. Kecepatan semacam ini benar-benar mengejutkan dunia, akan membuat hantu menangis, dan mengejutkan Yun Che untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Orang ini, keterampilan gerakan seperti apa yang dia kultivasi? Kekuatannya yang dalam lebih atau kurang pada tahap akhir Sky mendalam, namun keterampilan gerakannya yang menakutkan sedemikian rupa. Yun Che mengulurkan tangan kirinya di depan tempat tidur Ru Xiaoya, menempatkannya di dadanya. Cahaya hijau Sky Poison Pearl perlahan bersinar, lalu secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan Sky Poison Pearl, racun dingin yang telah menimbulkan kekacauan di tubuhnya selama 5 tahun dengan cepat dihilangkan tanpa perlawanan apapun. Seperti semut di atas panci panas, Hua Minghai mondar-mandir di luar, tetapi tidak berani membuat suara loncatan. 1 jam berlalu, dan tidak ada bunyi berisik keluar dari dalam rumah. Ini membuat Hua Minghai merasa sangat tidak yakin. Dia ingin membuka pintu berkali-kali, tetapi setiap kali dia merasakan itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk menahan dirinya. Pada saat ini, suara Yun Che tidak ringan, namun tidak berat datang dari dalam. Masuklah. Seperti kilat, Hua Minghai menarik pintu terbuka dan berlari masuk. Dia melihat bahwa itu bahan-bahan obat di ruangan itu tidak berubah. Ru Xiaoya masih berada di tempatnya, dia bahkan belum dipindahkan. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan emosi, bagaimana Xiaoya? Begitu dia mengatakan itu, matanya tiba-tiba membesar, karena dia dengan terkejut melihat bahwa warna biru gelap di dahi Ru Xiaoya sudah menghilang. Seluruh tubuh Hua Minghai gemetar karena kegirangan. Dia mengulurkan tangan, menekannya di dada Ru Xiaoya, dan dengan hati-hati menyelidiki dengan energinya yang dalam. Dia tidak lagi merasakan sedikit pun racun dingin dimanapun, bahkan tidak ada sisa yang ditemukan. Racun dingin di tubuhnya sudah benar-benar hilang. Yun Che berkata, bagaimana mungkin butuh 1 jam untuk Sky Poison Pearl untuk mengeluarkan racun dingin di tubuh Ru Xiaoya? Namun, jika terlalu cepat, itu tidak dapat dihindari bahwa itu akan terlalu mengejutkan, jadi Yun Che duduk sebentar, menyeret waktu untuk bertahan 1 jam. Hua Minghai begitu tersentuh sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Xiaoya! Hua Minghai menggenggam tangan Ru Xiaoya dan sangat emosional sehingga dia berbicara dengan tidak jelas, apakah kamu mendengar bahwa racun kamu hilang, benar-benar hilang? Xiaoya, apakah kamu mendengar itu? Baiklah, jangan ganggu dia, ayo pergi keluar. Yun Che berkata, meskipun racun dingin telah dihapus, karena erosi 5 tahun racun dingin, kekuatannya yang mendalam telah benar-benar runtuh, organ-organ sangat lelah.
Jika bukan karena sejumlah besar makanan kristal surgawi ungu Feynet selama bertahun-tahun ini, dia pasti akan mati begitu racun dinginnya dibuang. Saat ini, dia belum sepenuhnya meninggalkan kondisi berbahaya. Untuk memulihkan diri sepenuhnya, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Yang dibutuhkannya sekarang adalah istirahat yang layak. Hua Minghai segera menahan diri untuk tidak berbicara karena dia benar-benar merawat selimut dan selimut Rusia Oya. Kemudian, dia mengikuti Yun Chei dengan langkah ringan. Yun Chei mengambil botol kecil dan memberikannya kepada Hua Minghai. Di dalam botol itu ada sejumlah kecil cairan warna merah. Ini adalah darah dari atribut api kaisar mendalam naga sejati. Itu dapat membubarkan energi dingin yang telah mengisi tubuhnya selama tahun-tahun itu dan juga memulihkan vitalitasnya. Ada total 10 tetes darah naga. Kamu harus menetes 1 tetes ke dalam 3 liter air, lalu beri makan 3 tetes itu setiap hari mulai besok. Setiap kali sebulan berlalu, kamu harus menambahkan setetes tambahan. Ingat, kamu tidak boleh menambahkan lebih banyak tetesan, jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Hua Minghai mengambil darah naga dan begitu tersentuh sehingga dia tidak bisa mengatakan satu kata pun. Melihat kilatan keraguan yang berbeda di wajah Yun Chei, serta dia menarik kata-katanya, Hua Minghai dengan cepat mengatakan, "Dermawan, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Jangan ragu untuk bertanya, aku pasti akan membantu kamu mendapatkannya. Jika aku tidak membalas kebaikan ini, aku tidak akan pernah merasa nyaman." Yun Chei merenung sejenak, lalu berkata, "Dapatkah kamu memberitahu aku keterampilan gerakan apa yang kamu gunakan?" Hua Minghai agak tertegun, lalu berkata setelah sedikit ragu, "Ini adalah keterampilan pergerakan turun-temurun Hua family aku, Extreme Miracle Lightning." Extreme Mirage Lightning? Keterampilan gerakan ini, dapatkah ditransfer ke orang lain? Yun Chei bertanya dengan sungguh-sungguh. "Aku mengerti." Yun Chei mengangguk. "Teknik mendalam klan pada mulanya tidak seharusnya disebarkan, aku bersikap kasar. Jaga istri kamu dengan baik." Setelah dia selesai berbicara, Yun Chei berbalik, pergi dengan langkah lambat. "Penyedia? Aku." Hua Minghai melihat ke belakang Yun Chei, mengertakkan giginya dengan wajah penuh rasa malu. Apa yang Yun Chei telah berikan padanya tidak diragukan lagi adalah bantuan sebesar langit. Dia bisa dengan mudah mencapai satu-satunya hal yang dia inginkan, namun dia tidak bisa melakukannya. Saat suaranya jatuh, sosok Yun Chei sudah menghilang di kegelapan malam. Hua Minghai mendongak ke depan, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dengan ekspresi yang rumit, tak terlukiskan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjuang keras tentang sesuatu. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, yang akan memusnahkan seluruh klan tanpa berkedip, akan benar-benar membuang-buang energi untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kamu." Molly berkata dengan nada yang sangat acuh tak acuh suara. "Ini membuktikan bahwa aku masih orang yang baik, bukan?" Molly mendengus. Pada saat Yun Chei kembali ke penginapan, saat itu sudah tengah malam. Ketika dia kembali ke kamarnya, tepat ketika dia berniat mendorong pintu terbuka sambil berdiri di depan pintu, tangannya tiba-tiba menegang saat kedua alisnya tenggelam. Semua saraf di seluruh tubuhnya juga langsung membentang kencang. Karena dia jelas merasa bahwa ada seseorang di kamarnya. Orang yang tersembunyi di kamarnya luar biasa dalam penyembunyian, jika hanya dengan kekuatannya yang dalam dan bukan perasaan spiritual, tidak mungkin baginya untuk menemukan keberadaannya. Begitu dia melihat keberadaan orang ini, semacam penaikan rambut, sensasi dingin datang tepat setelahnya. Sensasi semacam ini mengatakan kepadanya bahwa bukan hanya orang yang sangat kuat, orang ini ada di sini untuk membunuhnya. "Cepat, pergi. Ini seseorang di tingkat ke-8 dari Kaisar Mendalam Realm. Dia sudah mendeteksi kamu." Di bawah peringatan cepat Jasmine, Yun Chei tidak lagi memiliki waktu untuk berpikir ketika Star God Broken Shadow keluar dari penginapan dan dengan cepat berlari keluar. Jatuh. Pintu dan dinding yang benar-benar hancur terdengar di belakangnya saat gelombang angin yang terik juga menjerit dari belakang. Sensasi terbakar ini jelas, api Phoenix. Seseorang dari Divine Phoenix Sect. Hati Yun Chei tumbuh berat, mengapa itu seseorang dari Sekte Phoenix Divine? Dan niat membunuh ini jelas ingin membuatnya mati. Mungkinkah? Feng Xichen? Hati Yun Chei berubah? Sepertinya itu karena kejadian itu, ketika ia mengungkapkan api Phoenix-nya di siang hari bolong di Falling Flame Merchant Guild dan keliru sebagai murid Phoenix Sekte Divine, yang memungkinkan Divine Phoenix Sekte untuk mendapatkan berita tentang dia. Mereka mengikuti petunjuk untuk kemudian menemukan di mana dia tinggal. Kecepatan Yun Chei jelas tidak bisa cocok dengan praktisi yang kuat di tahap selanjutnya dari Kaisar Mendalam. Dalam kurang dari 10 napas, dia sudah mengejar ke titik di mana hanya ada 60 meter di antara mereka. Gelombang keras api Phoenix menerobos udara padanya. Api Phoenix yang telah terbakar keras di udara terutama bercahaya di langit malam. Yun Chei cepat menghindari poeni sapi. Kemudian, hatinya berdebar ketika dia berhenti untuk berbalik. Orang yang mengejarnya juga berhenti tanpa menyalipnya, karena di depan matanya,
adalah mangsanya yang menyedihkan yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Siapa kamu? Yun Che bertanya dengan alis cekung. Tatapan pihak lain menyapu seluruh tubuhnya, lalu tertawa dingin. Kamu memang memiliki aura kekuatan mendalam Phoenix. Kamu memang bajingan yang diisukan. Yun Che, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan tiba lebih awal. Heh, Yun Che dengan dingin tertawa bergantian, sepertinya Divine Phoenix Sek kamu takut padaku. Takut denganmu? Sosok Feng Chihuo bergoyang, lalu dia tiba-tiba menyerang Yun Che dengan nyala api Phoenix menyala di kelima jarinya, membidik dada Yun Che. Itu jelas bahwa ia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Tingkat ke-8 dari Kaisar Mendalam Realm, sebuah tahta tingkat tinggi yang asli, melawan satu di hanya bumi Realm Mendalam. Jika membunuh instan tidak mungkin, bahkan dia akan merasa itu lucu. Tatapan Yun Che melintas saat ia melangkah bayangan patah Star God, langsung membelah 3 gambar palsu, mengutuk Feng Chihuo untuk dilewatkan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengumpulkan semua energi yang sangat dalam di tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri ke arah selatan. Saat dia mengambil udara kosong, Feng Chihuo tercengang. Dia benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Yun Che telah mengelak dengan penglihatannya, dan tingkat di mana Yun Che telah melarikan diri setelah mengejutkannya bahkan lebih. Dia jelas hanya di bumi real mendalam, tapi kecepatannya tidak kurang lebih rendah dari tahta tingkat rendah. Seperti yang diharapkan, dia memiliki keterampilan. Feng Chihuo mendengus dengan dingin, karena jejak kemarahan muncul di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Yun Che jauh lebih cepat dari yang dia duga, kecepatan seperti ini masih tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Selain itu, Yun Che hanya memiliki kekuatan yang mendalam di realm mendalam bumi. Tidak mungkin baginya untuk terbang, jadi dia tidak punya pilihan lain selain berlari di tanah, yang berarti dia tidak pernah bisa lepas dari pandangannya atau persepsinya. Berat, mari kita lihat kemana kamu akan lari. Feng Chihuo menggeram. Seluruh tubuhnya terbang setelah Yun Che seperti panah dari busur, kecepatan mengejutkan membawa suara udara yang sangat menusuk telinga yang rusak. Di bawah perbedaan yang jelas dalam kecepatan, dalam beberapa puluh napas, Yun Che sekali lagi dikejar hingga 60 meter perbedaan. Yun Che, yang sedang dalam pelarian, tiba-tiba berbalik lagi dan melemparkan benda hitam pekat di Feng Chihuo di udara. Bulan yang memudar di langit benar-benar tersembunyi dari pandangan oleh ark luar biasa primordial, membuat malam menjadi hitam seperti tinta. Feng Chihuo mendengar suara siulan tajam di depannya, namun tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menghalangi, karena takut bahwa pihak lain telah membuang racun beracun. Dia dengan cepat mengelak ke samping, dan setelah itu melewatinya, apakah dia dengan jelas melihat bahwa itu hanya batu biasa? Itu mungkin batu acak yang Yun Che dengan santai mengambil selama pelariannya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar sekali lagi, dan pandangan Feng Chihuo tumbuh menghina. Dengan santai menampar batu itu menjadi serpihan, dia mengejek, benar-benar perjuangan yang lucu, apakah kamu masih bermimpi tentang melarikan diri dari telapak tangan tuanmu? Setelah beberapa napas, Yun Che sudah dikejar hingga jarak 45 meter. Ekspresinya masih, dan dia berbalik lagi ketika benda hitam pekat terbang keluar dari tubuhnya dan sekali lagi. 45 meter jarak sudah berada di dalam jangkauan serangan Feng Chihuo. Dia mulai memadatkan energi yang mendalam di tangannya, dan langsung bertemu dengan objek itu. Tanpa melihat apa itu, dia dengan santai menamparnya. Ledakan! Suara guntur yang sangat dalam dari 9 langit bergema di tengah malam tenang Phoenix City yang tenang. Badai energi yang sangat besar dengan keras meledak di udara. Dari jauh, seolah-olah sebuah kembang api yang sangat megah telah meledak di langit. 2 batu pertama hanyalah kepura-puraan yang dibuang oleh Yun Che. Tapi yang ketiga, adalah Heaven Decimating Orb Yun Che yang didapat dari tubuh Xiao Wei. Surga menghancurkan kekuatan orb yang tak terbandingkan besar, cukup untuk melukai arasi tingkat rendah. Dengan kemampuan Feng Chihuo, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, itu mungkin benar-benar sulit bagi Heaven Decimating Orb untuk membawa luka yang cukup besar. Namun, dalam kucing mengejar permainan seperti tikus yang dia gunakan untuk mengejar Yun Che, dia sama sekali tidak membela sama sekali. Di dalam api yang dibawa oleh surga Decimating Orb, seluruh lengan kirinya telah benar-benar digoreng keluar, meneteskan darah segar. Seluruh jubah Phoenix-nya telah hancur berkeping-keping, itu sangat kuat sehingga bahkan dadanya, kedua lengan, dan wajahnya penuh dengan luka di sekujur tubuh. Rambutnya bahkan setengah dibom, berubah menjadi bidang gangguan kasar. Dia tampak sengsara sampai ekstrim. Adapun Yun Che, ia telah lama melarikan diri, tidak ada jejaknya dapat ditemukan. Meskipun ada banyak luka, mereka semua hanya luka ringan, hanya luka di lengan kirinya agak parah. Dibandingkan dengan luka luarnya, dada Feng Chihuo hampir meledak karena marah. Dia melihat lengannya dengan ekspresi ganas saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia, yang agung, tingkat tinggi tahta Phoenix Sekte Divine sebenarnya telah direduksi menjadi bentuk yang menyedihkan oleh seorang junior dari bumi real mendalam. Ini adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupnya.
Yun Che, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Rambut Feng Chihuo berdiri tegak saat seluruh tubuhnya dibakar dengan api yang ganas. Dengan suara gemuruh yang keras dan amarah yang tinggi, dia menggunakan kecepatannya yang terbesar untuk mengejar, persepsinya, juga telah dibebaskan secara maksimal. Setelah berlari secepat mungkin untuk jarak yang jauh, Yun Che malah melambat, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan fluktuasi kekuatannya yang mendalam. Bagi seorang pelarian, waktu malam adalah waktu terbaik untuk bersembunyi, tetapi pada saat yang sama, di malam yang benar-benar senyap, bahkan gerakan paling lama pun akan bergema melalui keheningan. Karena dia saat ini sedang diburu, pikiran Yun Che akan menemukan dirinya pada keadaan yang paling jelas. Di dalam kegelapan, di kota Phoenix Divine, tempat yang sama sekali tidak dia kenal, dia menampilkan kemampuannya menyembunyikan dan mengelak ke puncak mereka. Mengikuti rute yang aneh dan tak terduga, dia dengan cepat mendekati bagian selatan kota Phoenix Divine. Waktu perlahan berlalu di malam hari, dan warna senja putih seperti susu mulai muncul dari langit timur. Yun Che sudah bisa melihat gerbang selatan agung Phoenix City yang agung di bidang penglihatannya. Dan di malam tanpa batas ini, Feng Chihuo, yang dengan ganas mencari dia di atas kepala tidak dapat menemukan jejaknya. 15 menit kemudian, arus panas melesat di atas gerbang kota, langsung mengejar ke arah Yun Che telah melarikan diri. Justru, perintah Feng Xichen kepada Feng Chihuo adalah untuk membunuh Yun Che diam-diam. Tidak hanya ada yang tahu tentang itu, dia tidak seharusnya meninggalkan jejak. Tapi itu jelas bahwa Feng Chihuo sudah kacau karena kemarahannya. Untuk benar-benar membunuh Yun Che, dia bahkan membawa keributan seperti itu. Setelah semua, yang dimainkan oleh junior mendalam bumi belaka ke negara yang babak belur dan kelelahan adalah penghinaan yang belum pernah dia derita sebelumnya. Jika dia tidak membunuh Yun Che, itu akan sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Kecepatan Snow Phoenix Beast secara alami lebih cepat dari Yun Che dengan beberapa kali lipat. Bahkan jika Feng Chihuo pergi mencari ke arah yang benar, mustahil baginya untuk menyusul dalam waktu singkat. Namun, Yun Che benar-benar tidak terbiasa dengan medan di luar kota Phoenix Divine. Peta yang disiapkan Chang Yu untuknya hanya berisi rute dari kota Imperial Blue Wind ke kota Phoenix Divine, serta komposisi dasar Phoenix City yang agung. Tidak ada tanda atau apapun tentang topografi di luar kota Phoenix yang agung. Apakah dia bisa menemukan tempat untuk membuang Feng Chihuo sepenuhnya diserahkan pada nasib dan keberuntungan? Dan itu tidak terhindarkan bahwa Feng Chihuo, sebagai anggota sekte Phoenix Divine, sangat akrab dengan wilayah ini. Pada saat yang sama, meskipun kecepatan Snow Phoenix cepat, kemanapun itu pergi, itu akan meninggalkan sedikit udara dingin yang kemungkinan besar akan berubah menjadi jejak yang bisa diikuti. Di bawah desakan Yun Che, kecepatan Snow Phoenix akhirnya mencapai puncaknya. Seperti seberkas petir, dengan cepat terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu sudah beberapa puluh kilometer jauhnya dari kota Phoenix Divine. Dalam perjalanan ke depan, ekspresi Yun Che tenang namun gelap. Sebagian besar ruang di sekitar Phoenix City yang agung luas, sulit untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah 1 jam, perasaan dikejar masih tidak datang dari belakang, tapi Yun Che tidak rileks sama sekali. Dia yakin bahwa Feng Chihuo tidak akan menyerah dalam pengejarannya. Alasan mengapa dia belum dikalahkan adalah karena Snow Phoenix tidak lebih lambat dari Feng Chihuo. Begitu dia memasuki pegunungan, sensasi gosong yang tidak biasa melesat ke depan, mengejutkan beberapa burung, menyebarkan mereka tentang. Burung-burung ini benar-benar berwarna merah, dan tubuh mereka melepaskan aura yang berapi-api. Begitu dia memasuki pegunungan, apa yang seharusnya dia lihat adalah rumput hijau di mana-mana sambil merasakan angin gunung yang sedikit dingin, tapi begitu Yun Che masuk lebih dalam, dia benar-benar merasakan bahwa udara telah menjadi lebih panas. Setiap jenis tumbuh-tumbuhan juga tumbuh di mana-mana, tetapi sebagian besar tanaman di sini berwarna merah. Selanjutnya, mereka semua melepaskan bau nyala api yang dinyalakan. 90% dari binatang-binatang yang sangat dalam yang dia temui dalam perjalanan, juga semua binatang yang memiliki atribut api. Suara rendah Molly tiba-tiba bergema di dalam pikiran Yun Che, tempat ini agak berbeda dari biasanya. Berbeda dari biasanya? Di mana kamu berbicara? Yun Che segera bertanya. Aku pikir bahwa panas tempat ini berasal dari gunung berapi di dekatnya, atau berasal dari zona elemen api terkonsentrasi tinggi. Tapi ketika aku menyelidiki sebelumnya, aku menemukan bahwa tempat ini memiliki partikel unsur api yang sangat aktif yang benar-benar datang dari formasi mendalam yang sangat tersembunyi yang sangat dalam di bawah tanah. Seluruh pegunungan diselimuti oleh formasi mendalam ini. Jika aku tidak salah, formasi mendalam yang sangat besar ini seharusnya telah diatur oleh Phoenix Sekte yang agung sekitar 8.000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa pegunungan ini adalah wilayah di Phoenix Sekte. Sepertinya, kamu datang ke tempat yang seharusnya tidak boleh kamu masuki. Brad, mari kita lihat kemana kamu akan lari kali ini. Sama seperti suara Molly jatuh, raungan marah yang keras bergemuruh di dekat telinga Yun Che. Suara ini datang dari di depan.
Yun Che mengangkat kepalanya. Feng Chihuo berdiri di atas gunung rendah di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun ada perbedaan besar di antara mereka, dia masih bisa merasakan kemarahan yang meluap keluar dari tubuhnya. Yun Che secara diam-diam terkejut, jika dia telah diambil alih oleh Feng Chihuo dari belakang, dia tidak akan terkejut, karena tidak hanya kecepatan Feng Chihuo lebih cepat daripada Snow Phoenix, keakrabannya dengan wilayah Phoenix Divine ini telah jauh melebihi miliknya. Namun, yang mengejutkannya adalah Feng Chihuo muncul di depannya pada jarak sedekat itu, tetapi dia tidak pernah mendeteksi dia. Molly tahu apa yang dipikirkan Yun Che, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada masalah besar di depan. Formasi mendalam yang setidaknya berusia 8.000 tahun ini tidak sesederhana itu. Alis Yun Che tenggelam. Kemudian, dia mencengkeram bulu salju Snow Phoenix di punggungnya dan berteriak, "Little Chen, go!" Snow Phoenix Beast dengan cepat berbalik, berubah menjadi beruntun dari siluet putih yang sangat cepat karena liar terbang ke arah yang berlawanan. Dari belakang, datanglah raungan keras Feng Chihuo, "Kamu masih ingin melarikan diri? Tidak peduli kemana kamu pergi, jika kamu memiliki 100 kehidupan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Kecepatan Snow Phoenix mencapai puncaknya karena cepat turun, dan pegunungan di sisi dengan cepat mundur, membentuk dua jurang yang panjang dan sempit. Yun Che melirik ke belakang dengan tinju terkepal, mendesak Phoenix salju untuk menekan penerbangannya, untuk tidak terbang lebih dari 30 meter. Saat mereka mendekati jurang, dia menyalurkan Frozen and Divine Arts, langsung mengaktifkan Frozen and Illusory Mirror. Pada saat yang sama, itu menyelimuti dirinya dan Snow Phoenix dalam, mengisolasi aura mereka untuk sebagian besar. Kemudian, dia mengulurkan lengan, dan membiarkan pegangan mendalam untuk terbang ke jurang lainnya. Ini adalah tipuan yang dia gunakan untuk membingungkan orang-orang yang mengejarnya, itu sudah dicoba dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Di belakangnya, Feng Chihuo mengejar dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, dan di depannya adalah, formasi mendalam yang aneh, perlahan bergulir, api merah. Titik putih perlahan bergerak di dalam formasi mendalam. Saat dia melihat titik putih ini, Feng Chihuo terkena cemoohan mengejek. Tepat pada saat ini, alisnya tiba-tiba bergerak, karena dia tiba-tiba merasa bahwa arah di mana titik putih dalam formasi mendalam bergerak, bukan arah bahwa aura Yun Che pergi. Perbedaan besar sebenarnya telah muncul? Apa yang terjadi? Bagaimana perbedaan bisa muncul di Great Phoenix Formation? Feng Chihuo menatap kosong untuk sementara waktu. Saat dia mengangkat kedua tangannya, formasi mendalam berwarna merah melayang di depannya perlahan membesar. Seiring dengan kekuatan yang mendalam Phoenix Feng Chihuo dituangkan ke dalam formasi mendalam, itu berputar cepat. Kemudian, dua adegan berbeda perlahan muncul. Dalam satu gambar adalah Yun Che terbang sangat cepat di Snow Phoenix. Di sisi lain, sangat mengejutkan, aliran cahaya oranye yang sangat cepat terbang. Aura Yun Che yang Feng Chihuo rasakan, sebenarnya berasal dari aliran cahaya. Aura dan aura Yun Che, persis sama. Melihat aliran cahaya berwarna oranye, Feng Chihuo pertama kali tercengang, kemudian, pupilnya perlahan berkontraksi saat wajahnya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang dalam dan tidak dapat dipercaya. Setelah beberapa saat, dua kata yang mengandung ketakjuban mendalam keluar dari mulutnya. Snow Phoenix dengan cepat melewati jurang. Ketika dia melihat ke depan, puncak gunung tertinggi sudah di depan matanya, itu tidak kurang dari 4.500 meter. Feng Chihuo tidak mengejar, tapi Yun Che masih tidak menghela nafas lega. Sebaliknya, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia merasa seolah-olah sepasang mata terus menatapnya. Bagaimana mungkin? Apakah aku salah? Jalankan, terus berjalan, biarkan aku melihat sejauh mana kamu dapat berlari. Suara Feng Chihuo tiba-tiba bergema, dan itu masih datang dari depan. Kulit Yun Che sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya. Bahkan tidak 90 meter di depan adalah Feng Chihuo mengambang santai dengan ekspresi geli. Namun, Yun Che tiba-tiba tidak merasakan niat membunuh darinya, dan bahkan kemarahannya telah hilang oleh banyak. Kali ini, Yun Che benar-benar yakin bahwa perasaan diawasi bukanlah kesalahpahamannya. Feng Chihuo sebelum dia jelas menggunakan semacam metode untuk mengunci gerakannya, dan apa yang membantunya, kemungkinan besar adalah formasi mendalam yang meliputi seluruh pegunungan yang disebutkan Jasmine. Kali ini, Yun Che tidak melarikan diri sekaligus. Dia dengan dingin menatap Feng Chihuo, apakah kamu menggunakan formasi mendalam tempat ini untuk melacak aku? Oh, kamu benar-benar mampu merasakan formasi Phoenix Agung di sini? Oh, aku hampir lupa, kamu juga seseorang dengan garis keturunan Phoenix. Jika tidak, kamu tidak akan bisa masuk. Feng Chihuo berjalan mendekat dan tertawa dingin. Kemampuan penyembunyian kamu benar-benar tidak terduga, untuk benar-benar membuat aku mencari kamu tanpa menemukan satu jejak bayangan kamu sampai fajar. Jika kamu melarikan diri ke tempat lain, kamu mungkin bisa melarikan diri dari aku, tetapi kamu kebetulan terburu-buru ke sini. Aku sudah hidup selama 100 tahun, dan belum pernah melihat contoh sempurna dari pepatah, berjalan lurus ke dalam perangkap.
Great Phoenix Formation? Apa sebenarnya tempat ini? Ini adalah Pegunungan Phoenix, tempat Divine Phoenix Sect digunakan untuk mengevaluasi murid dari generasi muda. Sampai di sini, Feng Chihuo tidak lagi khawatir tentang Yun Che melarikan diri dari telapak tangannya. Dia melanjutkan dengan tenang, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix dapat masuk. Manusia lain yang mendekati akan ditolak oleh Great Phoenix Formation. Sejak itu sebagai landasan penilaian, kita jelas harus memantau setiap gerakan murid. Dan aku, kebetulan menjadi salah satu pengawas di Pegunungan Phoenix ini. Dengan bantuan dari Great Phoenix Formation, aku dapat mengendalikan semuanya di sini, bahkan hingga aku dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini menggunakan Great Phoenix Formation. Aku sudah tahu di mana kamu berada tepat saat kamu memasuki Phoenix Mountain Range. Hanya saja kamu lebih licik daripada yang aku kira, jadi aku tidak segera bertindak untuk menghindari kamu melarikan diri dari Pegunungan Phoenix. Sebaliknya, aku membiarkan kamu untuk masuk lebih dalam, sepanjang jalan ke sini. Feng Chihuo menatap lurus ke arah Yun Che, lalu mengulurkan telapak tangan. Kamu sekarang seperti kura-kura di kendi, bahkan jika kamu bermimpi tentang itu, kamu tidak harus berpikir tentang melarikan diri. Tapi jangan khawatir, tiba-tiba aku tidak merasa ingin membunuhmu lagi, karena sesuatu yang sangat menarik perhatian sekte guru, dan bahkan 4 tanah suci yang agung telah muncul di tubuhmu. Aku tidak berharap itu tidak hanya apakah kau bajingan dari Phoenix Bloodline kami, kau juga iblis dari Illusory Demon Realm. Aku telah melihat dengan jelas pegangan yang kamu gunakan sebelumnya. Ekspresi Yun Che langsung tenggelam saat niat membunuh yang sangat kuat melintas di matanya. Kedua tangan Yun Che menegang saat matanya menjadi dingin menusuk tulang. Sebelumnya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Orang ini, yang mengenali pegangannya yang dalam, dia harus mati. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dia bayar, dia harus membunuhnya. Mengapa kamu tidak berlari? Sudahkah kamu pasrah dengan nasib kamu? Atau apakah kamu sudah takut setengah mati? Feng Chihuo tertawa liar, lupakan saja, aku harus mengakhiri permainan kucing mengejar tikus sekarang. Setelah tertawa dengan isinya, wajah Feng Chihuo tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun aku tidak akan membunuhmu, setelah aku memberikanmu kepada Sekte Master, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Utang yang kamu keluarkan setelah bermain trik pada aku akan menghitungnya sekarang dengan tepat. Feng Chihuo tiba-tiba menukik turun dari langit. Dengan gelombang tiba-tiba lengannya, 6 meter kolom api langsung menembak ke bawah. Sama seperti hendak mendekati Yun Che, itu berubah menjadi Phoenix api yang menari di udara. Ketika suhu mendidih, itu hampir melelehkan tanah. Yun Che tidak sedikit pun takut api Phoenix, tetapi serangan energi yang mendalam dari tahta tingkat tinggi masih dalam api. Kulit Yun Che tumbuh suram saat ia langsung mengangkat naga Volt. Dengan suara gemuruh yang keras, kekuatan pedang berat mengayun ke atas melawan udara, langsung ke api Phoenix. Suara mendesing. Api Phoenix dan angin topan pedang yang berat langsung berbenturan secara langsung. Rambut Yun Che telah diledakkan oleh kekacauan sebagai ekspresi terdistorsi muncul di wajahnya. Kekuatan pedang berat hanya bertahan selama setengah napas sebelum benar-benar hancur berantakan. Phoenix api ayun turun, menyerang Yun Che dan Snow Phoenix. Suara api Phoenix meledak bergolak seperti guntur bergelombang, karena panas yang tak terbayangkan menakutkan tiba-tiba menggelembungkan ruang sekitarnya. Jeritan Yun Che dan tangisan sedih Snow Phoenix datang dari dalam kobaran api. Satu mengetuk ke timur sementara yang lainnya mengetuk ke barat. Chen kecil! Phoenix salju kehilangan keseimbangannya, seolah-olah itu adalah daun mati yang sedang berputar-putar di dalam badai, itu jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Dua hamparan darah merah yang mengerikan dengan cepat menyebar pada sepasang sayap salju yang awalnya putih. Setelah mendarat di tanah, itu tidak lagi membuat suara lain. Itu, setelah semua, hanya binatang mendalam langit, bagaimana bisa menahan serangan dari tahta tingkat tinggi? Bang! Yun Che juga sangat jatuh, serangan sengit menghancurkan 2 lubang besar di tanah. Setelah dia jatuh, pakaian di seluruh tubuh Yun Che hancur berkeping-keping, dicelup seluruhnya dengan noda darah. Keempat anggota tubuhnya bergerak-gerak tak henti-hentinya, dan sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat Dragon Volt. Sementara berjuang untuk akhirnya berdiri, dia terengah-engah dengan mulut terbuka dalam napas kasar yang besar. Molly, dengan tubuhku saat ini, berapa waktu maksimum aku bisa mempertahankan Purgatory? Yun Che bertanya dengan muram. Jasmine berkata dengan hati-hati, 15 napas, adapun batas yang paling ekstrim, tidak bisa melebihi 20 napas. Jika tidak, semua pembuluh darah di tubuh kamu akan pecah, bahkan jalan agung Buddha kamu tidak akan dapat menyelamatkan kamu. Feng Chihuo dengan santai jatuh dari udara ke arah Yun Che. Kehinaan di matanya seolah-olah dia melihat domba yang akan disembelih. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, karena kedengkian berkedip di matanya, kamu membuat sedikit aliran darah dari lengan aku ini, bahkan ada beberapa retakan yang muncul di tulang aku.
Untuk membalas kebaikan kamu ini, beritahu aku, haruskah aku merusak setiap tulang di tubuh kamu, atau mencubit masing-masing dan semua dari mereka menjadi potongan-potongan? Yun Che mengertakkan giginya dan dengan paksa mengangkat pedang berat itu sementara seluruh tubuhnya terhuyung di ambang kehancuran. Bahkan jika aku mati, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku masih akan meninggalkan beberapa lebih banyak luka di tubuhmu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Che meraung. Mengayunkan pedang berat itu, dia menghantam Feng Chihuo, yang hanya 3 langkah darinya. Feng Chihuo tertawa keras saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Dragon Vault. Kamu sendiri, benar-benar bisa melukai. Sama seperti tangan Feng Chihuo akan menyentuh Dragon Vault, ekspresi Yun Che tiba-tiba berubah. Purgatory, dibuka, dan Yun Che, yang berada di ambang kehancuran, tampak seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari jurang karena seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bulan tenggelam, bulan tenggelam! Dragon Cry datang dari Dragon Vault ketika tanah di bawah kaki Yun Che tiba-tiba bergetar. Celah yang menyerupai jaring laba-laba menyebar dengan gila, variasi tiba-tiba ini sangat mengubah corak Feng Chihuo. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia adalah dewa, dia masih tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan satu itu penuh dengan semua kekuatan Yun Che yang dilemparkan dengan kejam di lengannya. Suara retak tulang hancur tenggelam dalam ledakan yang mengguncang dunia. Batu-batu gunung di sekitarnya semuanya dipelintir ke atas oleh tornado pedang yang berat, kemudian, mereka semua dihancurkan menjadi debu yang terfragmentasi. Tulang siku kiri Feng Chihuo telah hancur secara langsung. Di bawah serangan besar, seluruh orangnya terbang seperti pucuk pemintal saat ia dihancurkan 300 meter, dengan kuat menabrak batu gunung besar, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan kekuatan Yun Che, mengalahkan Ling Tianyi di tingkat ke-6 Kaisar Mendalam Realm membutuhkan bantuan bersama Xia Qingyue. Dalam contoh normal, yang berlaku atas Feng Chihuo di tingkat ke-8 dari Kaisar Mendalam Realm adalah sesuatu yang dia tidak punya kesempatan untuk melakukan. Jika dia mampu mempertahankan api penyucian, dia mungkin bisa menghadapi Feng Chihuo, tetapi itu juga hampir tidak mungkin. Dan satu-satunya harapan dia harus membunuh Feng Chihuo adalah memanfaatkan semua kekuatan dan tekadnya, begitu banyak sehingga dia harus melampaui batas kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan taktik dan trik apapun, tak peduli betapa tidak tahu malu dan keji mereka. Dengan kekuatan tubuh Yun Che saat ini, serangan Feng Chihuo yang mengandung 30% dari kekuatannya masih merupakan serangan atribut api, tidak mungkin untuk menempatkannya dalam keadaan yang terlalu menyedihkan. Bahkan pakaian yang benar-benar compang-camping dan luka-luka kecil itu semuanya dibuat olehnya, mereka semua untuk saat ini. Dan hasilnya bahkan lebih baik daripada yang dia perkirakan, langsung melumpuhkan salah satu lengan Feng Chihuo. Menghadapi Feng Chihuo, yang hanya memiliki satu lengan tersisa, peluangnya secara alami menjadi lebih baik. Feng Chihuo bangkit dari batu yang hancur dengan geraman yang sangat marah. Seluruh lengan kirinya terjuntai, bentuknya tampak sangat kacau. Tangan kanannya meraihnya saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan sebagian besar tulang di lengan kirinya patah, dia melolong, seolah-olah gila. Yun Che, aku akan mencabik-cabik kamu menjadi 10.000 keping. Rasa sakit akut di lengannya tak tertahankan, namun jauh di bawah syok di dalam hatinya. Kekuatan Yun Che tiba-tiba meledak keluar dengan hanya beberapa saat yang lalu hanya kekuatan yang dapat ditinggikan tahta tingkat tinggi, bagaimana itu bisa muncul dari praktisi yang mendalam di bumi real mendalam? Sama seperti dia mengeluarkan lolongan, sosok di depannya bergoyang, dan Yun Che sudah menyerang lagi, membawa kekuatan yang mengesankan tidak lebih lemah dari sebelumnya. Matanya terutama, berkedip dengan sinar merah darah. Mati! Dengan segera tenggelam dalam kemarahan dan kebenciannya, Feng Chihuo meraung ketika lengan kanannya melesat keluar. Telapak tangan dia menuangkan energi yang sangat besar berseragamnya langsung meraih di dada Yun Che, dengan maksud untuk segera merobek hati Yun Che menjadi potongan-potongan. Karena lengan yang telah hancur pecah, mengapa dia peduli apakah Yun Che adalah iblis dari Illusory Demon Realm? Di bawah kemarahannya yang ekstrim, ia hanya ingin mencabik-cabiknya. Telapak Feng Chihuo menghantam udara kosong, sebagai 4 Yun Che apa berdiri di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Karena Feng Chihuo memiliki banyak pengalaman, meskipun dia terkejut, pikirannya belum dilemparkan ke dalam kekacauan. Alih-alih mengunci ke posisi Yun Che, semua energi yang mendalam Phoenix di tubuhnya bergegas maju, meluncurkan di keempat arah. Bang! Yun Che dengan cepat mengelak dari balik Feng Chihuo, lalu dengan kuat menghancurkan Dragon Vault di punggung Feng Chihuo. Pada saat yang sama, Feng Chihuo langsung menyalakan energinya yang mendalam dan juga dengan kuat memukul dada Yun Che. Dua kekuatan yang berbeda meledak secara bersamaan, menyebabkan begitu banyak guncangan yang bahkan gunung-gunung sekitarnya dengan keras gemetar. Seekor bunga berdarah meledak keluar dari dada Yun Che saat ia dengan kejam mengetuknya. Feng Chihuo bahkan lebih sengsara, dia telah dihancurkan dengan keras oleh Dragon Vault, dan kemudian berguling jauh seperti sebuah labu. Sebuah alur setinggi setengah jari terlempar ke punggungnya.
Dia menggunakan telapak tangan untuk menumbuk tanah dan tiba-tiba melompat. Sebelum dia sempat berdiri teguh, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yun Che yang telah dia kirim terbang sebenarnya mengambang di udara. Kemudian, seluruh tubuh Yun Che dibakar dengan api saat ia turun seperti bintang jatuh. Tarian empirean dari Phoenix Wing. Apa? Apa? Feng Chihuo membelalakan matanya, tidak berani mempercayai fakta bahwa Yun Che sebenarnya berada di udara, dan bahkan meminjam kekuatan yang menjatuhkannya ke udara. Tatapannya menjadi gelap sebagai bola api Phoenix yang sangat kuat menyala di telapak tangan kanannya. Terkandung di telapak tangan ini adalah akumulasi tak terkendali dari semua kekuatannya, dan dia menembaknya di Yun Che dalam raungannya yang mengamuk. Menghadapi serangan Feng Chihuo, penurunan Yun Che tidak berkurang sedikit pun, bahkan arah di mana dia menyelam ke arah tidak berubah, seolah-olah dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menerima serangan Feng Chihuo untuk menghantam serangan sendiri. Naga Yun Che dan telapak Feng Chihuo sangat memukul tubuh pihak lain pada saat yang sama. Banyak pembuluh darah di lengan Yun Che pecah seketika sebagai bentangan besar darah meledak dari dadanya. Beberapa tulang di tulang rusuk dan sternumnya pecah, dan beberapa garis celah bahkan muncul di organ internalnya. Dalam pertukaran singkat ini, keduanya benar-benar berlumuran darah dan luka-luka. Ini karena apa yang diinginkan Yun Che bukanlah pertukaran, pelestarian nyawanya sendiri, atau kekalahan Feng Chihuo, sebaliknya, dia menginginkan kematiannya. Untuk membunuh Feng Chihuo, ia harus membuang semua kekuatannya ke dalam serangan-serangannya dalam selusin pendek atau lebih nafas daripada menyebarkan kekuatan dan waktu untuk membela atau menghindar. Sky Wolf Slash. Tanpa memperhatikan cedera internal dan eksternalnya, gelandang Yun Che tidak menunggu dirinya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya saat dia menempatkan seluruh kekuatannya pada pedang beratnya sekali lagi. Siluet dari Sky Wolf melolong saat itu menuju Feng Chihuo, menabrak dengan kuat ke dadanya. Feng Chihuo menyulap semua kekuatan di dalam tubuhnya untuk secara kaku memblokir siluet serigala langit, tetapi karena kekuatan mendorong yang sangat cepat dari serangan itu, dia didorong mundur. Baru setelah kedua kakinya langsung membajak dua parit sepanjang 30 meter di tanah, dia hampir tidak mengimbangi kekuatan Sky Wolf Slash. Namun, sebelum dia sempat megap-megap, Feng Chihuo menjerit nyaring saat dia memadatkan api ke pedang. Tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Che. Sebaliknya, dia menempatkan semua kekuatannya pada pedang api Phoenix untuk menekan pedang berat Yun Che. Setiap gerakan Yun Che dieksekusi tanpa perhatian pada hidupnya sendiri, tapi bagaimana mungkin Feng Chihuo rela berdagang dengan Yun Che? Melawan kekuatan yang sangat besar dan gila Yun Che, yang mengalami cedera karena cedera, kemarahannya telah dengan cepat digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Dengan setiap serangan pedang tunggal Yun Che pecah, beberapa puluhan pembuluh darah di lengannya akan meledak. Kedua lengannya langsung dicelup dengan darah, seolah-olah mereka baru saja tenggelam dalam genangan darah. Luka di tubuhnya tanpa henti memuntahkan darah, dan luka-luka internal di tubuhnya terus bertambah parah saat dia menyerang tanpa cadangan. Tapi dia tidak keberatan sama sekali, setiap serangan pedang adalah ganas sampai ekstrim. Ledakan! 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 Setiap serangan dari Yun Che yang Feng Chihuo diblokir terasa seolah-olah sebuah gunung dengan kejam menabraknya, langsung mengguncangnya dengan keras sehingga organ internalnya terasa seperti pecah. Menghadapi mata merah darah Yun Che dan dampak mengerikan yang melewati tangannya, dia mulai benar-benar tumbuh ketakutan. Pada saat ini, di bawah penindasan pedang berat Yun Che, apalagi mundur untuk melarikan diri, dia bahkan tidak bisa membiarkan satu kata saja. Visi Yun Che sudah berubah menjadi bidang merah kabur, dan hanya Chihuo tetap di dunia berwarna merah ini. Satu-satunya hal di hatinya adalah jumlah yang melimpah dari niat membunuh. Namun, Feng Chihuo masih merupakan tahta tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah serangan Yun Che di negara terkuatnya, mereka masih diblokir satu demi satu. Ekspresi Yun Che tumbuh lebih berawan saat secercah cian tiba-tiba keluar dari lengan kirinya. Pegangan yang paling rendah dalam level merah, menjadi oranye setelah memiliki garis keturunan naga God, kemudian kuning di bawah kondisi jiwa jahat. Di bawah kondisi jantung terbakar, itu menjadi hijau. Feng Chihuo sudah hampir berhasil menahan pedang berat. Setelah pegangan yang mendalam keluar, dia tidak lagi memiliki energi tersisa untuk menghalangi itu, dan dengan kuat dipukul di kepala dengan pegangan yang dalam. Bunyi ledakan langsung datang dari kepalanya saat seluruh orangnya terlempar ke udara. Kemudian, dia jatuh 150 meter ke tanah, dia menghancurkan lubang besar beberapa meter dengan kepala dan tubuh bagian atasnya terkubur di dasar lubang besar. Feng Chihuo melepaskan raungan seperti binatang saat dia dengan ganasnya keluar dari lubang besar itu. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan darah, kulitnya, bahkan merah yang lebih cerah. Di dahinya sangat mengejutkan penyok berdarah sebesar kepalan tangan. Dia merasa tidak nyaman sampai ke titik di mana dia tampak gila tetapi sebelumnya sempat mengeluarkan kebingungan kutukan, sosok di depan matanya melintas. Sebuah pedang berat berwarna abu dinyalakan dengan api Phoenix sekali lagi muncul di dalam pupilnya, bersama dengan tangan besar Cian yang telah berubah menjadi pedang berat.
Mata Feng Chihuo menjadi merah karena kedua tangannya mencengkeram pedangnya. Dia melemparkan seluruh kekuatannya ke pedang api sebelum menyapa pedang berat Yun Che dan tangan yang dalam. Pada saat itu, 3 gunung pendek di dekat keduanya secara bersamaan jatuh dari gemetar. Gunung-gunung yang telah direduksi menjadi tanah seakan-akan merupakan bulan darah telah bangkit. Di dalam bulan darah, semua batu dan pohon semuanya telah dihancurkan menjadi bubuk halus. 2 orang itu adalah dedaunan mati yang tertangkap dalam 2 badai terpisah saat mereka dengan ringan terbang ke 2 arah yang berbeda. Bang! Tubuh Feng Chihuo dengan keras menabrak pohon kuno. Dia jatuh terbalik di tanah dan dengan keras terbatuk. Setiap batuk akan membawa sejumlah besar bekuan darah saat ia hampir batuk keluar dari organ internalnya yang pecah keluar. Namun, bahkan pada kondisi seperti itu, ia masih tidak punya waktu untuk menghirup nafas karena siluet Yun Che muncul di depan matanya seperti hantu sekali lagi. Kondisi Yun Che saat ini tampak lebih buruk daripada dirinya, seluruh tubuhnya berdarah, tidak ada satupun bintik di wajahnya atau anggota badan yang belum dicelup darah merah. Terutama pedang berat yang dia pegang dengan kedua tangan, aliran dan aliran darah mengalir dan menetes ke bawah. Namun, aura memaksanya dan kecepatan iblis tidak menurun sedikit pun. Sama seperti tatapan Feng Chihuo yang menangkapnya, di detik berikutnya, bayangan mata patah Yun Che star ke depannya. Kamu, gila! Bola mata Feng Chihuo terkejut sampai-sampai mereka hampir meledak. Meskipun ia telah menerima serangan berat Yun Che jelas juga menerima serangan yang mengandung semua kekuatannya. Dia juga bisa melihat betapa seriusnya cedera Yun Che saat ini, tetapi dalam kondisi seperti itu, dia sebenarnya tidak menekan lukanya, melainkan, dia melanjutkan serangannya. Feng Chihuo telah hidup lebih dari 1 tahun ratusan tahun. Bukannya dia belum pernah melihat orang gila sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang gila yang menjadi gila sejauh ini. Dia menggigit giginya dengan erat. Tepat saat dia akan mengumpulkan semua energi yang sangat dalam di dalam tubuhnya, matanya tiba-tiba membesar. Tercermin di matanya adalah naga biru-biru yang meraung ke langit. Domain jiwa naga! Seruan jiwa gemetar naga bergema menembus langit Phoenix Mountain Range, membuat angka-angka api binatang buas semua meringkuk di tanah sambil gemetar ketakutan. Seluruh tubuh Feng Chihuo mulai menggigil karena ketakutan yang mendalam terus terkondensasi di wajahnya. Energi besar yang baru saja disulapnya dengan cepat tersebar di bawah ketakutannya. Pemeliharaan Yun Che atas negara, Purgatory, juga dengan cepat mendekati batas maksimalnya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menggunakan Destroying Sky Decimating Earth untuk melenyapkan Feng Chihuo, tetapi karena parahnya luka internalnya, tubuhnya berada di tepi kehancuran. Jika dia menggunakan Destroying Sky Decimating Earth, tubuhnya mungkin akan meledak seketika. Menggunakan naga jiwa domain akan overdraft kekuatannya yang tersisa, membuat air mata besar muncul dalam keadaan mentalnya. Tetapi di bawah keadaan tidak bisa menggunakan Destroying Sky Decimating Earth, bahkan jika harganya sangat besar, untuk mengakhiri kecelakaan ini dan benar-benar menghilangkan Feng Chihuo, ia membuka Dragon Soul Domain tanpa ragu-ragu. Tidak hanya Dragon Soul Domain memungkinkan dia untuk mencapai targetnya, hal yang paling penting adalah memaksa semua pertahanan energi yang sangat besar untuk sepenuhnya hancur. Jika itu dalam keadaan normal, sebagai tahta tingkat tinggi, efek Dragon Soul Domain akan berkurang dengan jumlah yang besar untuk Feng Chihuo. Tetapi karena semua luka di tubuhnya telah sangat membingungkan Feng Chihuo. Dengan pikirannya sebagian besar hancur, Yun Che tiba-tiba dibebankan dengan yang terakhir dari kekuatannya dikumpulkan kental di atas kedua tangannya. Bulan tenggelam, bulan tenggelam! Pedang berat terangkat, api Phoenix naik. Sesar naga, yang memikul kekuatan terakhir Yun Che, membawa aura dewa kematian saat ia menghantam ke arah hati Feng Chihuo. Dihadapkan dengan kematian yang mendekat dengan cepat, Feng Chihuo secara naluriah mengulurkan kedua tangannya untuk melindungi bagian depannya dalam teror yang gemetar, nyaris tidak berhasil membentuk penghalang pertahanan energi yang mendalam. Ledakan! Tanah terbuka. Di bawah kondisi pikirannya yang hancur, pertahanan yang dibangun Feng Chihuo muncul seperti gelembung sabun yang lemah. Di tengah-tengah dunia suara gemetar, garis-garis dan garis-garis retakan dengan cepat menyebar di bawah kakinya, langsung memanjang hingga lebih dari 300 meter. Adapun Feng Chihuo, dia benar-benar menghilang dari garis pandangnya, tidak diketahui seberapa dalam tubuhnya telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Darah segar mengalir dari jaring jari Yun Che seperti mutiara dari tali yang putus, menetes cepat menetes dengan menetes ke reruntuhan di bawah kaki. Serangan habis-habisan sebelumnya membuat retakan tak terhitung muncul di seluruh tubuhnya. Darah mencelupkan tubuhnya, membuatnya menyerupai dewa iblis berdarah, Asura yang keluar dari medan perang. Bahkan angin menyapu melewati tubuhnya membawa bau darah yang menyengat. Akhirnya selesai. Bang! Sesar naga tanpa daya jatuh dari tangan Yun Che. Di tengah-tengah suara pendaratan yang berat, lampu merah di mata Yun Che menghilang. Pegangan yang dalam juga kembali ke lengannya saat matanya perlahan tertutup. Setelah seluruh tubuhnya bergoyang, dia akhirnya jatuh ke tanah.
Ketika dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Feng Chihuo, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat brutal. Karena dengan kekuatannya saat ini, ingin membunuh tahta tingkat tinggi mengharuskan dia untuk membayar biaya yang sangat besar. Dia akhirnya berhasil. Bumi Mendalam membunuh Kaisar tahap akhir mendalam, ia bisa dikatakan telah menciptakan legenda yang belum pernah dilihat di benua langit mendalam. Poin penting hasil ini berasal dari pertama kalinya dia menangkap Feng Chihuo yang lengah dan menghancurkan lengan. Jika tidak, bahkan dalam keadaan di mana dia memaksakan dirinya untuk membatasi, akan sulit baginya untuk menekan Feng Chihuo. Harus, cepat, tinggalkan tempat ini. Yun Che berusaha meregangkan lengan. Menekan kotor di depannya, dia harus menghabiskan hampir seluruh kekuatannya untuk merangkak beberapa inci ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang harus merawat lukanya, tapi tempat ini adalah Phoenix Mountain Rage, wilayah sekte Divine Phoenix. Di bawahnya, masih ada formasi Phoenix Agung. Suara pertarungannya dengan Feng Chihuo sangat keras, itu sangat mungkin itu sudah mengingatkan beberapa anggota Phoenix Sekte Divine. Jika dia tidak segera pergi, konsekuensinya akan tidak terpikirkan. Lupakan tentang apakah orang yang datang adalah tahta, bahkan murid tingkat terendah di Phoenix Sekte yang agung bisa mengambil nyawanya. Dengan tertatih-tatih Yunch melangkah ke arah hutan. Sepanjang jalan dia meninggalkan jejak berdarah yang menandakan dia dalam keadaan terluka parah. Setelah berjalan beberapa ratus meter dia merasa seluruh dunia bergoyang-goyang dan kesadarannya pun hilang.